Cerita membawa kita ke kota Aldia, tempat segalanya mulai terungkap di hari yang biasa. Tiba-tiba, seorang gadis berambut merah menemukannya dan menariknya pergi, bersikeras bahwa mereka harus segera beranjak. Gadis lain yang tampak persis seperti dirinya tersenyum manis seraya mendesak mereka untuk segera keluar dari sana. Namun, sang protagonis tampak sama sekali tidak bahagia dengan situasi ini. Adegan beralih ke hari lain, di mana pemuda itu sedang duduk di kedai, minum sendirian. Tepat saat itu, sesosok figur misterius mendekatinya dari belakang dan berkata bahwa ia akhirnya menemukannya. Kemudian, wanita yang mengenakan jubah biarawati itu mencengkeramnya dan memintanya untuk datang ke kediamannya. Saat melihat lebih dekat, kita menyadari bahwa bukan hanya satu, melainkan ada dua gadis identik yang mengundangnya. Berpindah ke hari acak lainnya, seorang gadis berambut pirang muncul dan juga menariknya. Dengan erat, ia memintanya untuk pergi bermain dengan Remy, tetapi pemuda itu menolak dengan alasan ia terlalu sibuk. Gadis itu terkejut dengan jawabannya dan bersikeras agar ia ikut karena temannya sedang memiliki waktu luang. Kemudian, sosok yang disebut Remy muncul, memintanya untuk ikut bersama mereka sebentar saja, membuat sang pemuda kebingungan. Dengan itu, pemuda tersebut bertanya-tanya bagaimana ia bisa berakhir dalam situasi ini, dan cerita pun kembali sedikit ke masa lalu. Segalanya bermula kembali di sebuah hutan yang gelap dan sunyi di malam hari. Dua pria asing muncul, dan salah satu dari mereka memanggil protagonis kita, anggota baru dari kelompok tersebut. Pemuda bernama KAI, yang merupakan seorang algojo publik utama, dengan gugup menjawab panggilan itu. Sang bandit kemudian mengumumkan bahwa mereka akan tidur dan memerintahkan KAI untuk berjaga karena adanya hadiah buronan. Ia juga memerintahkan pemuda itu untuk mengawasi para sandera jika mereka mulai berteriak, meski pria itu meragukan hal tersebut akan terjadi karena, menurutnya, para tahanan bahkan sudah tidak memiliki tenaga lagi. Jadi, KAI dibiarkan sendirian di perkemahan, hanya mengamati segalanya dengan ekspresi serius. Pemuda itu putus asa dan mulai bertanya-tanya bagaimana segalanya bisa sampai ke titik ini. Ingatan terakhirnya adalah kecelakaan mobil, dan ia mempertanyakan apakah mungkin ia telah meninggal. Tepat setelah itu, ia terbangun begitu saja di tempat asing tersebut tanpa memahami apapun. Menatap langit dengan 2 bulan, ia merasa seolah mengenal tempat ini dari suatu tempat. Pada saat itu, pemuda tersebut menyadari bahwa ia berada di dunia Vanciromia Fantasi, sebuah game yang biasa ia mainkan. Ia kemudian tersadar kembali ke realitas dan menyadari dirinya berada dalam posisi yang buruk karena berpihak pada para penjahat di cerita tersebut. Pemuda itu menjadi sangat khawatir, bertanya-tanya mengapa ini harus terjadi padanya. Ia berbalik dan melihat sebuah kereta kuda tertutup di dekat perkemahan bandit. Saat ia mendekat untuk menyelidiki, ia terkejut melihat sebuah sangkar di dalamnya. Di dalam sangkar itu, ia melihat 2 gadis dan menyadari bahwa para penjahat dalam game selalu dieliminasi dengan bahaya yang mengancam. Pemuda itu berpikir pilihan terbaik adalah langsung melarikan diri secepat mungkin. Ia kemudian mulai mencari peta dan uang, beranggapan bahwa tidak ada salahnya melakukan hal buruk kepada orang-orang jahat. Setelah menemukan peta, ia menjadi lebih percaya diri karena jika ini adalah dunia game, ia bisa melarikan diri dengan mudah. Namun, sebelum pergi, protagonis kita memutuskan ia harus melakukan satu hal kecil terlebih dahulu. Dengan lentera di tangan, ia mendekati sangkar tempat para gadis itu terperangkap dan ketakutan. Pemuda itu ragu sejenak, tidak tahu bagaimana cara menarik perhatian gadis-gadis di dalamnya. Dengan mengumpulkan keberanian, ia memperkenalkan diri dan memberitahu ketiga tahanan itu bahwa mereka harus melarikan diri bersamanya. Namun, gadis-gadis itu curiga dan mempertanyakan tawaran pelarian sang pemuda. Gadis berambut merah itu segera menuduhnya mencoba menipu mereka semua dengan sebuah tipu muslihat. Selanjutnya, gadis berambut putih bertanya sambil menangis mengapa mereka harus mempercayainya sekarang. Sang protagonis terdiam dan tidak menemukan jawaban atas pertanyaan para gadis tersebut. Melihat keheningannya, gadis berambut merah itu menyatakan bahwa rencananya tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Untuk membalikan situasi, pemuda itu berlutut dan meminta maaf karena terlambat datang untuk menyelamatkan mereka. Kedua tahanan itu benar-benar terkejut dan bingung dengan tindakan pemuda tersebut. Saat itu, KAI berdiri dan berkata bahwa ia sebenarnya adalah agen intelijen yang menyusup ke kelompok tersebut. Meski tahu ia berbohong, pemuda itu berpikir prioritasnya adalah membuat para gadis mempercayainya. Dengan itu, ia mendesak para gadis untuk segera pergi karena jika ia ketahuan, ia akan tamat. Gadis berambut merah itu kemudian mengungkapkan bahwa ia tidak bisa berlari karena kakinya terluka dan menghambat pergerakannya. Gadis berambut putih juga menambahkan bahwa ia tidak bisa melihat apapun. Selain itu, mereka menunjukkan bahwa gadis berambut pirang bernama Remy sedang sakit parah dan benar-benar kelelahan. Karena hal ini, mereka yakin bahwa meskipun mereka berhasil melarikan diri, mereka akan pingsan di tengah jalan. Meski begitu, mereka berterima kasih atas bantuannya karena mengetahui bahwa ia bukan musuh sudah cukup bagi mereka. Pahlawan kita sedikit terkejut dan tidak bisa berkata-kata atas rasa terima kasih gadis-gadis itu. Pada saat itu, gadis berambut pirang yang tidak sadarkan diri mulai bergerak perlahan. Dengan susah payah, Remy muda mengulurkan tangannya dan meminta bantuan sang protagonis. KAI terkejut dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat di depan matanya. Ia kemudian mengepalkan tinjunya dengan erat dan mengatakan tidak dengan tegas pada situasi mereka. Pemuda itu menyatakan bahwa melarikan diri lebih baik daripada tetap tinggal, dan jika mereka tidak bisa berjalan, ia akan menggendong mereka. Gadis-gadis itu tercengang oleh tekadnya dan bertanya apa yang ia bicarakan. KAI meyakinkan mereka bahwa ia memiliki peta dan mengenal daerah tersebut, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Ia kemudian mengulurkan tangannya dan memberitahu 2 orang lainnya untuk berpegangan padanya juga, agar mereka bisa pergi. Dengan itu, kelompok tersebut akhirnya mulai melarikan diri melalui hutan gelap dengan sang pemuda menggendong mereka semua. Saat itu, pemuda tersebut menyadari tubuhnya saat ini sangat berotot dan berbeda dari tubuh lamanya. Meski dikelilingi oleh para gadis, ia berusaha
tetap fokus pada misi untuk melarikan diri dari sana dalam keadaan hidup. Saat berlari melewati hutan, sang protagonis merasa lega karena tidak ada yang mengejar mereka. Kemudian ia teringat peta yang diambilnya tadi sebelum semua kekacauan ini dimulai. Melihat benda itu, ia menyadari nama kota Aldia, nama yang ia buat sendiri di dalam game. Peta itu bersinar, dan pemuda tersebut menyadari bahwa entah bagaimana data gamenya masih ada di sana. Dengan informasi baru ini, ia menjadi lebih percaya diri karena ia tahu persis kemana mereka harus pergi sekarang. Pemuda itu terus menggendong ketiga gadis itu melewati hutan gelap dengan susah payah. Setelah berjalan jauh, ia akhirnya mencapai tujuannya, sebuah tempat yang tersembunyi. Salah satu gadis kemudian dengan rasa ingin tahu bertanya tempat apa yang mereka tuju sekarang. Sang pemuda menjelaskan bahwa itu pada dasarnya adalah tempat persembunyian yang ia bangun sendiri beberapa waktu lalu. Saat itu, ia teringat sebuah prasasti batu dengan tulisan aneh yang berada di dekat sana. Dengan pemikiran itu, ia menurunkan para gadis dan meminta mereka menunggu sebentar. Ia mendekati batu tersebut dan mengingat kata kunci untuk mengaktifkan sihir rahasia. Lingkaran sihir yang bersinar muncul dan pintu tersembunyi di pohon terbuka untuk kelompok itu. Kai masuk dan terkejut karena tempat itu tidak berdebu seperti yang ia bayangkan. Pahlawan kita memasuki tempat persembunyian, masih menggendong gadis berambut pirang yang sangat lemah. Gadis berambut merah itu terkesan dan mengatakan ia jelas bukan agen biasa seperti yang ia katakan sebelumnya. Gadis berambut putih kagum dengan fakta bahwa ia membangun itu di tengah antah berantah. Sang protagonis menjawab bahwa ia juga terkejut dengan segalanya dan meminta para gadis untuk duduk. Semua orang menatap cemas ke arah Remy yang terbaring dan tampak sangat tidak sehat karena penyakitnya. Melihat situasi tersebut, pemuda itu ingat bahwa ia seharusnya menyimpan beberapa barang di sana. Gadis berambut merah itu bertanya apakah ada sesuatu yang bisa mereka berikan kepada temannya untuk dimakan. Kai kemudian mulai mencari di dalam peti untuk mencari apapun yang mungkin bisa dimakan oleh mereka. Beruntungnya, ia menemukan peti itu penuh dengan ramuan dan pelindung, sama seperti di dalam game. Ia mengatakan ia menemukan obat, tetapi gadis berambut merah itu meragukan ramuan biasa akan berhasil pada temannya. Namun, perahan gadis itu jatuh saat melihat ramuan ungu yang ia pegang di tangannya. Pemuda itu menjelaskan bahwa itu bukan obat biasa dan seharusnya berhasil tanpa masalah. Gadis yang masih terkejut itu mengomentari warna ramuan tersebut yang sangat berbeda dari biasanya. Kai dengan bangga membatin mengatakan ramuan itu terlihat langka karena ia memainkan game itu sampai akhir. Ramuan ini sangat kuat dan menyembuhkan segalanya secara instan, tetapi sangat sulit dibuat. Dengan itu, ia memberikan botol-botol itu kepada para gadis yang tetap sangat terkesan dengan segalanya. Ia menghitung bahwa dengan 117 ramuan, uang tidak akan menjadi masalah dan ia bisa menjualnya. Para gadis bertanya-tanya siapa dia sebenarnya, karena seorang agen sederhana tidak mungkin memiliki sesuatu yang begitu berharga. Pemuda itu merasa sedikit malu dengan pertanyaan itu dan membuam muka, tidak tahu harus berkata apa. Ia kemudian meminta gadis itu untuk tidak mengajukan pertanyaan lagi demi kebaikan mereka berdua saat itu. Akhirnya, sang protagonis memberitahu dua gadis lainnya untuk menggunakan ramuan tersebut juga agar pulih. Ia mengatakan tidak ingin harus menggendong 3 orang lagi, jadi lebih baik mereka meminumnya. Gadis berambut putih bertanya apakah ramuan legendaris itu benar-benar ada dan apakah ada satu untuknya juga. Pemuda itu membenarkan bahwa ada dan menyerahkan salah satu botol ramuan ungu itu kepada gadis berambut putih. Dengan barang di tangannya, ia sangat gembira dan mengatakan ia tidak bisa mempercayainya. Selanjutnya, pemuda itu beralih ke gadis berambut pirang yang sakit dan mengatakan sekarang gilirannya menerima obat. Dengan sangat hati-hati, ia memberikan ramuan itu kepada gadis yang terbaring dan sakit parah di tempat tidur. Obat ajaib mulai bekerja hampir seketika pada tubuh gadis yang tidak sadarkan diri itu. Aura bercahaya menyelimuti gadis itu saat ramuan tersebut menyembuhkan semua luka dan penyakitnya. Protagonis kita menyaksikan semuanya dengan senyum yang sangat puas di wajahnya saat melihat bahwa itu berhasil. Gadis berambut pirang itu akhirnya terbangun dalam keadaan sembuh total dan berterima kasih kepada pemuda itu atas bantuan yang ia berikan. Ia menyarankan bahwa untuk saat ini, ia hanya perlu beristirahat karena obat itu tidak menyembuhkan kelelahan mental. Sementara itu, efek ramuan itu juga menyebar ke seluruh tubuh kedua gadis lainnya. Dengan botol-botol yang kini kosong, sang pemuda memperhatikan kedua gadis itu pulih sedikit demi sedikit. Mereka merasakan kekuatan ramuan mengalir melalui pembuluh darah mereka dan menyembuhkan semua masalah mereka sebelumnya. Sementara itu, pemuda itu sudah mulai berpikir tentang hadiah apa yang akan ia minta untuk hal ini. Tiba-tiba, mereka berteriak kegirangan karena satu orang bisa melihat dan yang lainnya akhirnya bisa berjalan lagi. Pemuda itu mengatakan ia tidak tahu berapa lama mereka menderita karena hal ini, tetapi sekarang semuanya sudah berakhir. Melihat kebahagiaan mereka, ia memutuskan untuk memberi mereka ruang untuk menikmati momen tersebut. Hari berikutnya, sang protagonis terkejut mengetahui bahwa mereka diculik dari kota Aldia. Lelah, ia menyadari bahwa perjalanan untuk membawa mereka kembali ke rumah akan menjadi perjalanan yang panjang. Gadis berambut merah merasa kesal dan menyuruhnya untuk mengeluh kepada teman-temannya karena itu semua adalah kesalahan mereka. Ia kemudian bertanya apakah ada yang bisa menggunakan sihir teleportasi, tetapi mereka langsung membantahnya. Pemuda itu setuju dengan logika mereka dan memberikan tawa canggung tentang seluruh situasi ini. Ia berpikir bahwa jika ia berada dalam karakter gamenya, ia bisa berteleportasi tanpa masalah. Gadis berambut putih berkomentar bahwa ia pernah mendengar hanya satu orang di masa lalu yang bisa menggunakan sihir itu. Pemuda itu menjadi gugup dengan arah pembicaraan tersebut dan mencoba mengalihkan topik secepat mungkin.
yakin. Jadi, ia hanya bertanya bagaimana perasaan mereka sekarang setelah pulih. Gadis berambut putih menjawab bahwa ia masih belum terbiasa melihat tetapi berusaha melakukan yang terbaik. Gadis berambut merah juga mengatakan bahwa kakinya hebat dan ia sangat berterima kasih atas segalanya. Akhirnya, ia memintanya untuk berhenti memanggilnya begitu saja dan memperkenalkan dirinya sebagai Karen Dear Aldi. Selanjutnya, gadis berambut putih juga memperkenalkan dirinya kepadanya sebagai Nina Qualier dan Sage. Pahlawan kita kemudian memastikan bahwa wanita muda yang masih terbaring di tempat tidur adalah Remy Tralia Alblera. Dengan itu, pemuda tersebut menjadi bingung dan merasa nama-nama mereka jauh lebih sulit untuk diingat. Ia mengatakan masalahnya sekarang adalah membawa mereka kembali dan Karen bertanya apakah ia akan melindunginya. Namun, sang pemuda menjawab bahwa ia tidak bisa memberi jaminan bahwa ia akan mampu. Gadis berambut merah itu benar-benar terkejut dan bertanya, mengapa ia tidak bisa menjanjikan hal itu kepada mereka. Sang protagonis kemudian menjelaskan bahwa sekuat apapun seseorang, tidak ada jaminan. Ia berpikir bahwa tidak seperti di dalam game, pertempuran nyata memiliki konsekuensi dan ia ingin menghindari perkelahian. Karen berpendapat bahwa mereka tidak tahu berapa banyak musuh atau seberapa kuat mereka. Nina setuju dengan mengatakan bahwa jika mereka ingin bertahan hidup, yang terbaik adalah menghindari pertempuran sebisa mungkin. Keduanya menyadari bahwa mereka masing-masing hanya memiliki satu nyawa dan jika mereka tersingkir, itu akan menjadi akhir dari segalanya. Dengan itu, pemuda tersebut menyatakan bahwa ia akan melakukan segala yang ia bisa untuk menghindari konfrontasi langsung apapun. Dengan itu, Karen menghadapinya dan bertanya apakah ia memiliki rencana untuk mengeluarkan mereka dari sana. Sang protagonis menanggapi dengan senyuman bahwa agak sulit untuk menjawab pertanyaan itu begitu saja. Dihadapkan dengan jawabannya, kedua gadis itu menjadi sangat kesal dengan kurangnya keseriusan sang pemuda. Ia kemudian mulai menjelaskan teorinya bahwa musuh pasti sedang mengawasi kota Wafer. Menunjuk ke peta, ia mengatakan bahwa karena ia bergabung dengan mereka di sana, mereka akan berasumsi ia memiliki hubungan. Oleh karena itu, rencananya adalah pergi ke selatan dan membayar kereta di sebuah desa untuk mengecoh mereka. Namun, Karen khawatir dan mengatakan mereka tidak memiliki uang untuk membayar apapun. Pemuda itu mengungkapkan bahwa ia mencuri uang dari para bandit dan mereka bisa menggunakannya untuk membeli pakaian. Nina kemudian memotongnya dan bertanya mengapa ia bersusah payah membantu mereka. Ia mengingatkan bahwa ia menggunakan ramuan langka dan bahkan bukan agen sungguhan seperti yang ia katakan. Pemuda itu tampak canggung dan hanya menganggukkan kepalanya karena tidak tahu harus menjawab apa. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia hidup sebagai agen, tetapi membatin bahwa ia sangat buruk dalam berbohong. Untuk keluar dari situasi itu, ia mengatakan mereka harus berterima kasih kepada orang tua mereka karena ia hanya mengikuti perintah. Saat itu, ia menyadari bahwa Remy sudah terbangun di tempat tidur memperhatikan seluruh percakapan. Sang protagonis terkejut dan bertanya kepada gadis berambut pirang itu apakah ia sudah bangun untuk mengatakan sesuatu. Wanita muda itu menjawab bahwa ia sudah bangun dan sang pemuda berpikir cukup lama baginya untuk akhirnya bangun. Ia mengatakan mereka perlu memperbaiki rencana dan bahwa pada malam hari mereka harus mandi di sungai agar bersih. Namun, Nina mengatakan ia bisa menggunakan sihir pemurnian untuk melakukannya dengan lebih mudah. Pemuda itu menyuruh mereka melakukannya karena ia akan pergi mandi di sungai agar tidak mengganggu. Karen terkejut karena ia tidak tahu cara menggunakan sihir itu dan mengatakan itu akan berguna bagi seorang agen. Ia menjelaskan bahwa sihir yang berguna menarik perhatian dan gadis itu mengatakan ia benar-benar bukan pria biasa. Dengan itu, Nina menggunakan sihirnya dan membersihkan kedua gadis lainnya yang merasa senang dengan hasilnya. Sementara itu, pahlawan kita memanfaatkan momen itu untuk bersantai dan mandi di sungai. Kemudian, semua orang berkumpul di sekitar peta untuk merencanakan langkah perjalanan mereka selanjutnya. Tiba-tiba, sosok misterius dengan baju zirah lengkap muncul di kegelapan malam. Sosok ini kemudian memandu ketiga gadis itu keluar dari tempat persembunyian untuk memulai perjalanan pulang mereka. Seminggu kemudian di kota Aldia, seorang penjaga meneriakkan perintah kepada bawahannya. Pahlawan kita, yang kini mengenakan baju zirah, mengamati kota dan memperhatikan bahwa kota itu cukup sibuk. Di belakangnya, ketiga gadis itu merayakan dengan lega karena akhirnya telah kembali ke rumah. Seorang penjaga dengan bekas luka mengenali mereka dan sangat senang melihat mereka selamat. Karen kemudian berterima kasih kepada sang pemuda dan mengatakan mereka hanya kembali dengan selamat berkat bantuannya. Penjaga kota membungkuk penuh terima kasih dan menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih kepadanya. Ia kemudian meminta para wanita bangsawan itu untuk menunggu pengawalan di dalam pos penjagaan setempat. Dengan itu, Nina menoleh ke arah pahlawan berzirah dan bertanya apa yang ia rencanakan sekarang. Sang pemuda menjawab bahwa rencananya hanyalah tinggal di kota itu sebentar untuk beristirahat. Namun, gadis berambut merah itu mengatakan bukan itu yang ia maksud dan bertanya tentang rencana masa depannya. Ia mempertanyakan apakah ia akan melapor kepada atasannya dan protagonis kita terkejut. Karena tidak tahu harus berkata apa, ia berpikir bahwa ia tidak memiliki rencana dan harus mengimprovisasi sesuatu. Para penjaga menawarkan hadiah, tetapi sang pemuda menolak dengan mengatakan ia tidak punya waktu untuk itu sekarang. Kelelahan akhirnya menghantamnya dengan keras dan ia berpikir harus segera mengistirahatkan tubuhnya. Ia kemudian memberitahu para gadis untuk mengikuti instruksi dan menunggu di ruangan terpisah demi keamanan. Mereka setuju dengan kehati-hatiannya dan berterima kasih sekali lagi atas semua bantuan yang ia berikan. Remy, yang diam sampai sekarang, juga diperintahkan untuk pergi bersama kedua gadis lainnya. Gadis berambut pirang itu hanya menganggukkan kepalanya dan bergerak maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sang protagonis mengucapkan selamat tinggal kepada penjaga dan mengatakan ia akan menyerahkan sisa
memaksa pekerjaan kepadanya sekarang. Pria itu mencoba berterima kasih lagi, tetapi pemuda berzirah itu mengatakan tidak perlu melakukan hal itu. Ia berbalik dan mengumumkan bahwa ia akan pergi ke kota untuk mengurus beberapa masalah penting. Penjaga itu menyambutnya dan pahlawan kita berterima kasih saat ia berjalan melewati jalanan kota. Tepat setelah ia pergi, para penjaga mulai membicarakan tentang penyelamat misterius para gadis itu. Salah satu dari mereka mengomentari betapa luar biasanya pria itu, tetapi sang pemimpin tidak setuju dengan mengatakan ia lebih dari itu. Kepala penjaga menyatakan dengan kepastian mutlak bahwa pemuda berzirah itu sebenarnya adalah monster. Ia mengatakan ia mencoba menggunakan keterampilan penilaian, tetapi hanya melihat barang palsu dari ruang bawah tanah tingkat 3. Penjaga itu teringat keterkejutan yang ia rasakan saat mengetahui sang pemuda sebenarnya adalah level 8. Ia juga memikirkan bagaimana sang pemuda sendirian melumpuhkan sindikat kriminal dan menyelamatkan mereka. Selain itu, pahlawan kita juga memastikan keselamatan mereka sebelum memasuki kota. Dengan semua informasi ini, penjaga itu menyimpulkan bahwa ia tidak diragukan lagi adalah seorang veteran perang. Salah satu prajurit berkomentar bahwa ia ingin sekali melihat wajah di balik helm berat itu. Penjaga lain memarahinya karena bahkan tidak memeriksa identitas orang asing itu sebelumnya. Pemimpin itu membela keputusannya dengan mengatakan mereka tidak bisa memperlakukan penyelamat mereka seperti kriminal. Setelah dipikir-pikir, prajurit itu setuju karena ia menggunakan ramuan legendaris seperti itu bukan masalah besar. Kapten, penjaga terkejut dan bertanya dengan bingung tentang apa yang disebut ramuan legendaris itu. Seorang prajurit menjelaskan bahwa ia tidak menyadarinya, tetapi penyakit ketiga gadis itu telah disembuhkan. Penjaga itu kemudian mengungkapkan bahwa ia mendengar dari mereka bahwa pahlawan itu menyerahkan obat tersebut seolah-olah itu bukan apa-apa. Kedua prajurit itu tertawa kagum dan berkomentar bahwa apa yang dilakukan pria itu benar-benar gila. Mengingat hal ini, sang kapten memerintahkan agar semua tentang pahlawan misterius itu dilaporkan kepada atasan mereka. Ia meneriakkan agar anak buahnya segera mematuhi perintah itu dan mereka lari dengan terkejut. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan Karen Dear Aldi, putri dari rumah kadipaten bangsawan yang sangat penting. Kemudian, kita melihat Nina Qualier dan Sage, keturunan dari garis keturunan pendiri Gereja Suci. Dan akhirnya, kita memiliki Remy Tralia Alblera, putri dari pemimpin berbagai organisasi pedagang. Sang narator menjelaskan bahwa pahlawan itu bersama tiga besar dan menolak hadiah apapun. Selain itu, ia adalah penakluk berpengalaman dengan barang dari ruang bawah tanah level 8. Akhirnya, kita mengetahui bahwa kapten tersebut sebenarnya adalah anggota dari organisasi rahasia kekaisaran. Pemuda itu mengamati kota Aldia dan menyadari bahwa ia akhirnya tiba di tempat yang ia cari di dunia nyata. Dengan itu, ia menyadari bahwa jalanan dan rumah-rumah persis sama seperti di dalam game yang biasa ia mainkan di masa lalu. Melihat ke depan, sang pemuda bisa melihat serikat pemburu harta karun bersinar dari kejauhan di Cakrawala. Namun, sang pahlawan merasa bahwa tubuhnya berada pada batas fisik karena semua usaha dan beban dari perjalanan ini. Pada saat itu, sang protagonis menyadari bahwa semua orang di sekitar menatapnya dengan cara yang sangat aneh dan penasaran. Pemuda itu kemudian bertanya apakah ada masalah sementara seorang penduduk takut setengah mati dengan kehadirannya yang mengintimidasi. Namun, sang pemuda percaya bahwa di distrik pusat pasti ada banyak orang lain yang mengenakan baju zirah berat seperti miliknya. Dengan itu, ia ingat bahwa ia melengkapi barang-barang langka ini hanya untuk sedikit meningkatkan kekuatan bertarung dan pertahanannya. Pada saat itu, sang protagonis memutuskan bahwa hal terbaik yang harus dilakukan adalah bergegas dan menemukan penginapan yang nyaman. Kemudian, seseorang berteriak bahwa ia terlihat sangat keren dan sang pemuda merasa sedikit bingung dengan pujian yang tidak terduga ini. Namun, seorang gadis kecil tiba-tiba memeluknya, membuat pahlawan kita benar-benar bingung tentang apa yang sedang terjadi. Adegan beralih ke sebuah rumah mewah di mana seseorang sedang merayakan kembalinya Karen muda dengan selamat ke rumahnya. Saat itu, ayah gadis berambut merah itu memeluknya sambil menangis tanpa henti karena putrinya yang tersayang kembali dengan selamat dan sehat. Namun, pria itu tidak bisa berhenti terisak dan gadis itu memintanya untuk tenang dan menghentikan dramanya. Sang bangsawan kemudian menyadari bahwa kakinya telah pulih sepenuhnya karena ramuan legendaris yang diberikan pemuda itu padanya. Dengan itu, gadis itu menunjukkan bahwa ia sudah pulih sepenuhnya dan obat pemuda itu memang sangat kuat. Pria itu merenung bahwa bahkan dengan semua pengaruhnya, ia tidak pernah bisa mendapatkan ramuan langka dan berharga itu. Namun, gadis berambut merah itu mengatakan bahwa pemuda itu menyerahkan barang tersebut tanpa ragu dan hanya meminta pembayaran di masa depan. Ayahnya kemudian membaca laporan tersebut dan memastikan bahwa seorang agen rahasia yang diduga menyelamatkan ketiga gadis itu sendirian. Karen terkejut mengetahui bahwa bukan ayahnya yang mengirim penyelamat misterius itu untuk membantu mereka. Sang bangsawan menjelaskan bahwa jika ia memiliki kontak dengan seseorang yang begitu kuat, ia pasti sudah mendapatkan obat untuk putrinya sejak lama. Pada saat itu, gadis itu berpikir bahwa sang pahlawan berbohong tentang menjadi agen hanya untuk memberi mereka harapan selama pelarian. Pria itu kemudian menganalisis situasi dan mencoba memahami siapa pemuda berzirah yang melindungi mereka itu sebenarnya. Dengan itu, gadis berambut merah itu teringat kelompok kriminal berbahaya yang menculiknya dalam perjalanan ke kota. Namun, ayahnya bertanya-tanya apakah misi nyata sang pemuda adalah menangkap para bandit atau hanya melakukan penyelamatan. Pria itu kemudian memutuskan bahwa mereka perlu mengirim surat ucapan terima kasih resmi ke organisasi
organisasi pejuang muda. Namun, sang bangsawan memperingatkan bahwa melakukan hal itu bisa berbahaya dan menempatkan nyawa sang penyelamat dalam risiko besar. Dengan itu, ia menjelaskan bahwa identitas agen harus dirahasiakan untuk mencegahnya menderita hukuman berat. Gadis itu kemudian bertanya apakah ayahnya tahu kelompok mana yang diikuti pemuda itu, dan pria itu menjawab bahwa ia tahu. Pada saat itu, datang berita bahwa seluruh geng kriminal ditangkap di pinggiran desa kecil yang jauh itu. Dengan itu, gadis berambut merah itu menjelaskan bahwa sang penyelamat mengambil rute yang jauh lebih lama hanya untuk memastikan keselamatan mereka selama pelarian. Ayah gadis itu meletakkan tangannya di atas kertas dan menyatakan bahwa masa lalu sang pemuda persis seperti yang sudah ia duga. Pada saat itu, sang bangsawan berkomentar tentang kemungkinan bahwa kelompok yang menangkap geng kriminal tersebut adalah unit khusus bernama Verdar. Karen benar-benar terkejut mendengar nama organisasi rahasia ini dan bertanya-tanya apakah ayahnya serius tentang hal itu. Adegan menunjukkan lambang Verdar yang merupakan kelompok elit yang sangat terkenal karena menyelesaikan masalah sulit di seluruh kerajaan. Dengan ini, kita mengetahui bahwa ini adalah organisasi di bawah kendali langsung ibu kota kekaisaran yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum. Selain dikenal sebagai elit dari para elit, anggota kelompok ini adalah pemburu harta karun tingkat tertinggi. Saat itu, pria itu berpikir bahwa pemuda tersebut mungkin memegang posisi komando dan memiliki otorisasi untuk bertindak sepenuhnya sendiri dalam misi berbahaya. Sang Duk dengan serius memperingatkan putrinya untuk tidak pernah mengungkapkan identitas asli sang pemuda karena ia hanya berbohong untuk memfasilitasi penyelamatan. Dengan ekspresi khawatir, gadis berambut merah itu menyatakan bahwa ia memahami beratnya situasi dan berjanji untuk menjaga rahasia ini dengan nyawanya. Menatap ke kota, sang bangsawan memutuskan bahwa mereka perlu membalas utang ini dengan melacak sang pahlawan melalui baju zirahnya yang serba hitam. Ia kemudian memberitahu Karen untuk memanggil gadis bernama Lithia agar mereka berdua bersama-sama bisa mengundang pemuda itu untuk mengunjungi rumah mereka. Mendengar perintah tersebut, wanita muda itu segera meninggalkan kantor ayahnya untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya pada saat itu. Sendirian di ruangan itu, pria itu menghela napas panjang saat mencoba memproses semua informasi yang ia terima tentang prajurit misterius itu. Pada saat itu, Sandu berharap sang penyelamat adalah salah satu pilar organisasi agar ia tidak menderita hukuman berat. Dengan itu, ketiga keluarga berpengaruh mencapai kesimpulan yang sama bahwa mereka harus menemukan pemuda itu di kota sesegera mungkin. Hari berikutnya di sebuah kedai di Aldia, pahlawan kita sedang menikmati hidangan yang lezat dan sangat menggugah selera. Pemilik tempat itu tertawa ceria dan mengatakan ia sangat senang melihat sang pemuda menikmati makanan dari tempat usahanya. Tiba-tiba, pemilik penginapan bertanya apakah ia adalah pemuda yang sama yang mengenakan baju zirah hitam berat itu sehari sebelumnya. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia takut pada awalnya tetapi menyadari sang pemuda sangat sopan tidak seperti pemburu lainnya. Penasaran, pria itu bertanya apakah sang pemuda berasal dari luar kota dan sang pahlawan menjawab bahwa ia datang dari tempat yang sangat jauh dari sana. Pada saat itu, pintu terbuka dan seorang prajurit berbaju zirah putih masuk ke tempat itu sambil mengatakan ia memiliki pertanyaan penting. Penjaga itu bertanya dengan lantang apakah ada yang melihat seorang pria mengenakan perlengkapan serba hitam mengunjungi penginapan itu. KAI dan pemilik kedai bertukar pandang dengan terkejut dan benar-benar terdiam oleh kedatangan mendadak prajurit itu. Keduanya tetap diam selama beberapa detik saat suasana di tempat itu menjadi sangat tegang dan tidak nyaman bagi semua orang. Panik, protagonis kita menyatukan tangannya dan dengan tenang memohon kepada pemilik penginapan untuk segera menyembunyikannya. Pemilik tempat usaha itu menjadi gugup dengan permintaan yang tidak biasa itu dan tidak tahu bagaimana harus bersikap dalam situasi yang rumit itu. Namun, prajurit itu mengulangi pertanyaan tersebut dengan tegas dan ingin tahu segera apakah pria misterius berbaju hitam itu telah melewati tempat tersebut. Dengan itu, sang pemuda terus memohon dan mengatakan bahwa jika ada yang salah, ia akan menanggung semua kesalahan atas kebohongan yang diceritakan. Pria itu kemudian menarik napas dalam-dalam dan berbohong kepada penjaga dengan mengatakan bahwa sayangnya tidak ada seorang pun dengan deskripsi itu yang muncul di sana hari ini. Prajurit itu berterima kasih atas kerjasamanya dan meninggalkan tempat itu sambil membanting pintu saat keheningan menyelimuti kedai yang kosong. Dengan itu, pemilik bar menghadapi sang pemuda dan bertanya apa sebenarnya jati dirinya hingga menarik begitu banyak perhatian dari semua orang. Namun, orang lain tiba-tiba masuk dan seorang biarawati suci bertanya apakah seseorang yang mengenakan pakaian hitam telah datang untuk menginap di sana hari ini. Sang pemuda kemudian kembali memohon kerahasiaan karena wanita itu berasal dari gereja terpenting di seluruh benua. Pemilik penginapan menghela napas dan mengatakan bahwa sayangnya tidak ada seorang pun dengan tampilan seperti itu yang terlihat di sekitar sini akhir-akhir ini. Saat itu, biarawati itu berterima kasih atas waktunya dan meninggalkan tempat itu, membuat pahlawan kita sedikit lebih tenang. Namun, orang ketiga muncul di pintu masuk dan seorang penjaga wanita berbaju zirah bertanya lagi tentang pria berbaju hitam. Pada saat ini, pemuda itu melemparkan dirinya ke meja dan memohon demi kasih Tuhan untuk tidak memberitahunya kebenaran yang mutlak. Pemilik penginapan berbohong untuk ketiga kalinya dan menyatakan dengan kepastian mutlak bahwa ia belum melihat siapapun yang menyerupai individu tersebut. Wanita itu kemudian pergi dengan sangat frustrasi dan bertanya-tanya kemana prajurit misterius itu melarikan diri dengan tergesa-gesa. Segera setelah pintu ditutup, pemilik penginapan menatap sang pemuda dengan pandangan tidak ramah dan bertanya apa sebenarnya yang ia lakukan. Mata protagonis berputar dari begitu banyak tekanan dan ia bahkan tidak bisa berpikir jernih dengan semua kekacauan total ini. Dengan itu, pria itu benar-benar panik dan berteriak bahwa tiga kekuatan terbesar di kota itu sekarang semua sedang memburu orang malang itu. Sang pemuda menanggapi dengan keringat dingin bahwa mungkin ia melakukan sesuatu yang berlebihan tanpa menyadarinya dan
dan merasa sangat bersalah atas semua kebingungan ini. Pria itu kemudian membanting tangannya ke meja dan memerintahkan sang pemuda untuk pergi dari sana dan menyelesaikan masalah besar ini dengan cepat. Pada saat itu, pahlawan kita mendapatkan ekspresi muram dan bertanya-tanya apa yang akan ia lakukan dengan hidupnya mulai sekarang. Di dalam rumah mewah, kita melihat seorang gadis bertanya kepada teman berambut merahnya apakah ia baik-baik saja. Gadis itu kemudian meyakinkannya bahwa ia hebat dan tidak perlu khawatir karena kakinya sudah sembuh. Dengan senyum di wajahnya, ia berterima kasih kepada yang lain karena selalu merawatnya dengan penuh perhatian. Temannya mengatakan ia senang dengan perubahannya, tetapi sedikit sedih karena rutinitas mereka sudah berakhir. Mengalihkan pembicaraan, ia menjadi serius dan mulai membicarakan sesuatu yang lain yang sangat penting saat ini. Keduanya bertanya-tanya bagaimana mereka masih belum bisa menemukan penyelamat mereka dimanapun. Salah satu dari mereka kemudian mengedipkan mata dan mengatakan bahwa ia pasti bersembunyi dengan sengaja agar tidak ditemukan. Saat itu, gadis lainnya berkomentar bahwa ayahnya juga memberitahunya tentang seluruh situasi saat ini. Mereka khawatir ia mungkin dihukum karena telah menggunakan ramuan universal yang sangat langka pada mereka. Gadis berambut merah itu kemudian mengeluh bahwa ia menipu mereka dengan menyebut barang itu sebagai miliknya. Stok pribadi hanya agar mereka mau menggunakannya. Temannya setuju dan mengatakan bahwa ia juga ingin menyembunyikan fakta bahwa ia termasuk dalam sebuah organisasi. Karen menjadi khawatir dan berharap sang pahlawan tidak menerima hukuman yang sangat berat untuk itu. Gadis lainnya menggodanya karena sedih dan mengatakan bahwa ia datang untuk menyelamatkan mereka atas kemauannya sendiri. Ia kemudian mengedipkan mata dan berkomentar bahwa apa yang ia lakukan bukanlah hal yang buruk bagi mereka sama sekali. Dengan wajah memerah, gadis itu merasa malu dan menyuruh temannya untuk berhenti dengan lelucon ini. Gadis itu kemudian mengatakan bahwa ia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan mereka meskipun ada semua risiko. Karen bertanya kapan ia bertemu dengannya dan yang lain menjawab bahwa itu hanya selama 1 jam paling lama. Nina dan Remy juga menceritakan kisah serupa dan ingin berterima kasih padanya dan melihatnya lagi segera. Gadis itu kemudian mengklaim bahwa dialah yang paling memikirkan sang pemuda dan temannya menyuruhnya untuk tidak melebih-lebihkan. Gugup dan malu, gadis itu langsung menyangkalnya dengan mengatakan itu tidak seperti yang terlihat sama sekali. Kembali di kedai, pemiliknya memperingatkan bahwa desas-desus ada di mana-mana dan pencarian sedang intens. Lelah, sang pemuda mengeluh bahwa jika tidak ada kandidat lain, ia pasti akan menjadi satu-satunya yang dicari. Pemilik penginapan menunjukkan bahwa ia satu-satunya yang sesuai dengan deskripsi dan sang pemuda takut akan kemungkinan hukuman. Ia membayangkan bahwa hukuman paling ringan yang bisa ia terima adalah diusir dari kota selamanya. Pria itu mengatakan bahwa menyembunyikannya sulit tetapi menyarankannya untuk tidak berganti penginapan demi keamanan. Sang pemilik mengungkapkan bahwa ada hadiah 3 juta untuk siapa saja yang laporkan lokasinya saat ini. Sang protagonis terkejut dan bertanya mengapa pria itu tidak langsung menyerahkannya saja. Pria itu mengatakan sudah terlambat dan sang pemuda itu penting dan keluarga-keluarga tersebut tidak ingin menarik perhatian. Sang pemuda menyangkal menjadi seseorang yang penting, tetapi pemilik kedai hanya menertawakan seluruh situasi ini. Akhirnya, ia memberitahu sang pemuda untuk mengenakan perlengkapannya dan pergi keesokan harinya, tetapi untuk menikmati hari ini, pemilik bar memberitahu sang pemuda untuk bersenang-senang dan ia tersenyum pada rekomendasi yang ia terima. Sang pemuda kemudian meninggalkan kedai dan mengamati bangunan besar yang sangat mengesankan di depannya. Saat ia berjalan melewati jalanan, ia berpikir bahwa meskipun ia diusir keesokan harinya, tidak masalah. Dengan pemikiran itu, ia memutuskan bahwa ia akan memanfaatkan waktu yang tersisa di kota sebaik-baiknya. Pemuda itu kemudian melihat menara jam dan ingat pernah memanjatnya sekali untuk melihat pemandangan. Sesampainya di pintu masuk, pahlawan kita mengeluh bahwa biaya untuk naik masih sangat mahal. Seperti biasa, tetapi ia menaiki tangga sambil berpikir ia akan menerima harga itu karena ia bisa diusir kapan saja. Sang pemuda terus menaiki tangga panjang dengan sedikit terengahannya karena semua usaha fisik. Tiba-tiba, ia berhenti di tengah jalan dan terkejut oleh sesuatu yang muncul di depannya entah dari mana. Seorang wanita misterius berambut merah yang mengenakan gaun elegan menatapnya dengan mengintimidasi. Melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa ia mengenakan topeng hitam dan sedang menatapnya dengan senyum di wajahnya. Sang protagonis benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata dengan kehadiran wanita tak dikenal ini. Dengan susah payah, pemuda itu akhirnya berhasil mengucapkan halo yang sangat malu kepada si rambut merah misterius. Wanita itu kemudian menanggapi dengan selamat pagi yang sangat tenang sambil terus tersenyum pada sang pemuda yang ketakutan. Saat itu, ia teringat desas-desus dari game tentang karakter misterius yang muncul di menara itu. Keduanya kemudian mencapai puncak menara dan mengamati pemandangan kota dalam keheningan total. Wanita itu memecah kesunyian dan mengatakan bahwa pemandangan itu sangat bagus untuk menjernihkan pikiran seseorang dan memikirkan sedikit tentang kehidupan. Menatap kota, sang pemuda setuju dengannya dan mengatakan pemandangannya memang sangat indah dari sana. Ia kemudian berbalik dan dengan rasa ingin tahu menanyakan alasan kedatangannya ke tempat khusus itu. Si rambut merah menjawab bahwa ia datang karena alasan yang sama dengan yang dilakukan sang pemuda, yaitu untuk sedikit menjernihkan pikirannya. Selanjutnya, wanita bertopeng itu mengubah topik pembicaraan dan mulai berbicara tentang hal lain dengan sang pemuda. Ia bertanya apakah ia mengenal pria yang mengenakan semua perlengkapan hitam dan ia menjadi tegang. Sang pemuda tampak canggung dan menjawab bahwa pria ini telah menjadi pembicaraan di kota. Wanita itu mengungkapkan bahwa banyak orang sedang mencarinya, termasuk dirinya sendiri, karena ia sangat ingin bertemu dengannya secara langsung. Pahlawan kita bingung dan bertanya apakah sang prajurit melakukan sesuatu yang buruk hingga begitu dicari. Si rambut merah meyakinkannya bahwa sama sekali bukan begitu dan bahwa ia tidak sedang dicari karena melakukan sesuatu yang salah. Pemuda itu kemudian bertanya mengapa mereka mencarinya dan dilatar
latar belakang, kita melihat penjaga dan biarawati. Ia meminta maaf dan mengatakan bahwa bagian informasi itu sayangnya sepenuhnya rahasia. Sang pemuda berpikir itu adil dan merasa lega mengetahui mereka tidak mencarinya karena sesuatu yang buruk. Pada saat itu, sebuah kereta kuda tiba dan wanita itu meminta maaf karena pengawalnya akhirnya muncul. Namun sebelum pergi, ia menoleh ke arah sang pemuda seolah ingin mengatakan sesuatu lagi. Protagonis kita kemudian bertanya kepada wanita bertopeng itu apa yang ingin ia bicarakan dengannya. Sambil tersenyum, ia mengatakan bahwa mungkin akan ada kemajuan dalam pencarian prajurit ini segera. Si rambut merah berterima kasih kepada sang pemuda atas perhatiannya dan berbalik untuk meninggalkan menara jam. Saat ia menuruni tangga, sang pemuda berdiri di sana hanya memperhatikan wanita misterius itu pergi. Sendirian di puncak menara, sang protagonis bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita itu. Adegan beralih ke malam hari di mana seorang wanita muda berterima kasih kepada Karen karena menjemputnya di tempat itu. Si rambut merah mengatakan tentu saja ia akan menjemputnya karena dengan pergi seperti ini, mereka akhirnya bisa menemukan orang itu. Yang lain bercanda bahwa itu adalah pemikiran setelahnya, tetapi Karen meyakinkannya bahwa tidak dan menyuruhnya untuk tidak menggoda. Dengan senyum di wajahnya, gadis berambut panjang itu meminta maaf atas lelucon yang ia buat dengan temannya. Ia mengatakan bahwa mengenakan topeng itu memalukan, tetapi ia senang Karen datang menjemputnya di sana. Selanjutnya, wanita muda itu mengungkapkan bahwa sebelumnya ia bertemu seseorang untuk pertama kalinya di menara jam. Gadis berambut pendek itu menjadi curiga dan bertanya apakah ia mendengar desas-desus tentang temannya. Wanita lain menjelaskan bahwa pada awalnya ia waspada, tetapi kemudian ia menyadari bahwa tidak seperti itu sama sekali. Ia ingat bahwa ia berbicara dengannya dengan nada santai dan bahwa itu adalah momen berharga baginya. Wanita muda itu mengatakan ia bertanya tentang pria berbaju hitam, tetapi seperti yang diharapkan, ia tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Karen kecewa dan berkomentar bahwa menurut ayahnya, sang pemuda mungkin sudah meninggalkan kota, tetapi temannya ingat bahwa sang pria mengatakan mungkin akan ada semacam perkembangan segera. Si rambut merah kemudian memintanya untuk mendeskripsikan seperti apa turis yang ia temui di menara jam itu. Wanita lain mendeskripsikannya sebagai pria dengan bekas luka dan Karen menjadi gelisah dengan informasi tersebut. Ia memastikan bahwa bekas luka itu ada di sisi kiri, seperti yang dikatakan gadis berambut merah muda sebelumnya. Dengan konfirmasi itu, gadis itu tiba-tiba berdiri dan bergegas ke pintu kereta dengan terburu-buru. Wanita itu berteriak kepada kusir untuk kembali ke menara jam secepat mungkin dan ia terkejut. Gadis berambut panjang itu bingung dan bertanya kepada temannya apa yang terjadi padanya sehingga bertindak seperti itu tiba-tiba. Si rambut merah kemudian menjelaskan bahwa pria itu memiliki bekas luka di dekat mata kirinya dan itulah mengapa itu dia. Ia mengungkapkan bahwa itu adalah rahasia dengan ayahnya karena mengetahui penampilannya akan menghambat pekerjaannya. Mendengar ini, gadis lain terdiam dan hanya memperhatikan temannya dengan ekspresi serius. Pada saat itu, kereta berhenti dan kedua gadis itu melihat keluar jendela dengan sangat penasaran. Si rambut merah berlari keluar dari kereta dan temannya mengikutinya untuk mencoba memahami seluruh situasi. Dengan itu, keduanya berlari kembali ke menara jam dengan harapan menemukan sang pemuda lagi. Mereka berlari menaiki tangga dengan terengah-engah untuk sampai ke puncak tempat itu secepat mungkin. Tetapi ketika mereka sampai di sana, mereka menyadari tidak ada orang lain di sana dan menjadi sangat sedih karenanya. Adegan kemudian berubah ke serikat pemburu harta karun di kota Aldea pada hari biasa. Manajer serikat bernama Garat mengeluh bahwa informasi dalam berkas seorang pemburu itu langka. Ia membaca laporan dari 3 hari yang lalu dari para penjaga tentang seorang pria berbaju zirah hitam yang tiba. Dokumen tersebut mengatakan ia menyelamatkan putri-putri dari 3 rumah besar dan menangkap para bandit sendirian. Garat membaca surat-surat itu dan tidak mengerti bagaimana berita penculikan itu bocor ke semua orang. Dengan itu, ia menyadari bahwa semakin ia menyelidiki, semakin masuk akal teorinya di kepalanya. Ia kemudian ingat telah melarang semua pemburu untuk berhubungan dengan apa yang disebut pria berbaju hitam. Tetapi ia menemukan bahwa pahlawan berzirah itulah yang membantu putrinya saat ia tersesat di kota. Gadis kecil itu bahkan meminta prajurit misterius itu untuk menggendongnya, dan ia melakukannya tanpa mengeluh. Melihat pemandangan itu, ibu gadis itu membungkuk dan meminta maaf sebanyak-banyaknya atas semua masalah yang disebabkannya. Meskipun berterima kasih, manajer serikat berharap sang pemuda kembali ke ibu kota kekaisaran segera. Tiba-tiba, seorang karyawan berlari ke kantornya dan berteriak bahwa ada keadaan darurat. Ia kemudian mengungkapkan bahwa orang yang mereka yakini sebagai pria berbaju hitam ada di sana, di serikat. Manajer itu benar-benar kelelahan karena berita itu dan meminta sedikit istirahat untuk dirinya sendiri. Pada saat itu, pintu serikat terbuka perlahan, menampakkan sosok yang baru saja tiba. Prajurit misterius berbaju zirah hitam kemudian memasuki tempat itu dan semua orang menatapnya dengan ketakutan. Dengan senyum paksa, Garat menyambutnya dan mengatakan suatu kehormatan memilikinya di sana. Ia melanjutkan pidatonya dan secara resmi menyambutnya ke cabang Aldea dari serikat pemburu. Melihat pemandangan itu, seorang pemburu wanita bertanya apakah manajer benar-benar menggunakan bahasa yang begitu sopan. Kesal, pria itu memanggil yang lain idiot dan mengatakan mereka sama sekali tidak mengerti situasi. Ia kemudian berbalik untuk tersenyum pada prajurit itu dan menanyakan alasan kunjungannya hari ini. Pemuda berzirah itu menjawab bahwa ia hanya di sana untuk tur observasi serikat. Manajer itu sedikit bingung dengan jawaban itu dan mengulangi kata-kata pria berbaju hitam tersebut. Melihat reaksinya, sang
Sang pahlawan bertanya apakah kebetulan jenis tur seperti ini tidak diizinkan di tempat itu. Gerard dengan cepat membantahnya dan mengatakan bahwa tentu saja itu diizinkan dengan senyum yang sangat gugup di wajahnya. Ia bertanya-tanya apakah ia harus menunggu sebentar atau apakah lebih baik membuatnya mengakui motifnya segera. Pria itu bertanya-tanya apakah sang pemuda merasakan bahwa Serikat sudah tahu sesuatu dan itulah sebabnya ia tidak ingin bicara. Dengan itu, ia menyadari bahwa sang prajurit berada pada level yang benar-benar berbeda dari siapapun di sana. Saat itu, manajer ingat bahwa ia pernah bermimpi bergabung dengan Vertar, tetapi tidak pernah berhasil. Tidak peduli seberapa terkenal ia nantinya, ia tidak pernah dipanggil untuk menjadi bagian dari kelompok tersebut. Melihat kekuatan yang sebenarnya, ia menyadari bahwa kekuatannya sendiri tidak pernah cukup untuk itu. Pria berbaju hitam kemudian meminta untuk melihat kantor manajer karena ia sedang dalam tur. Gerard segera setuju dan memberitahu sang prajurit untuk membuat dirinya seperti di rumah sendiri karena ia akan menerima tawaran itu. Dengan itu, manajer memandu sang pemuda berzirah ke kantornya sesuai permintaan. Saat mereka berjalan pergi, para pemburu lain hanya menyaksikan pemandangan itu dalam keheningan total. Seorang wanita bertanya apa pendapat mereka, dan seorang pemuda mengatakan ia tampaknya sengaja meninggalkan celah. Dengan itu, ia percaya rencana sang prajurit adalah untuk menghancurkan siapapun yang meremehkannya di sana. Pemburu lain setuju dan mengatakan bahwa jika manajer tidak memperingatkan mereka, seseorang pasti sudah termakan umpan. Wanita itu berpikir bahwa bagi Gerard untuk begitu hormat, sang prajurit pasti tak terhentikan dalam perkelahian. Salah satu pemuda kemudian menyimpulkan bahwa mereka pasti bukan tandingan pria berbaju hitam itu. Lainnya bertanya-tanya siapa yang akan lebih kuat dalam perkelahian, dia atau makhluk peringkat S. Jadi, serangkaian kesalahpahaman dimulai, menempatkan KAI dalam posisi yang sangat rumit. Manajer mengucapkan selamat tinggal kepada sang prajurit dan berterima kasih atas semua bantuan yang ia tawarkan hari itu. Namun sang protagonis berpikir bahwa Serikat adalah tempat yang mengerikan dan ia tidak akan pernah kembali ke sana. Ia takut tiga kelompok yang mencarinya mungkin akhirnya menemukannya di dalam tempat tersebut. Sang pemuda bertanya-tanya mengapa semua orang menatapnya seolah-olah ia adalah seorang pembunuh yang sangat berbahaya. Di dalam game, manajer itu kasar, tetapi dalam kehidupan nyata, ia secara mengejutkan sopan dan humoris. Dengan itu, pemuda berzirah itu bertanya-tanya mengapa ia diperlakukan seperti VIP. Meskipun ia bingung, ia berpikir bahwa pada akhirnya, seluruh situasi itu adalah pengalaman yang baik. Sekarang berdiri di tengah jalan, pahlawan kita tidak tahu apa yang akan ia lakukan dengan hidupnya mulai sekarang. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa hanya berjalan di sekitar kota mengenakan baju zirah yang begitu berat. Tiba-tiba, kereta yang sangat mewah berhenti tepat di sampingnya, dan ia benar-benar bingung. Kemudian, Karen keluar dari sana dan berteriak dengan penuh semangat bahwa ia akhirnya berhasil menemukannya. Ia mengenali lambang rumah kadipaten dan ingat bahwa nama gadis itu adalah Karen Dier. Si rambut merah mendekat dan bertanya di mana ia bersembunyi selama ini. Sang protagonis menanggapi dengan canggung bahwa ia hanya beristirahat sedikit di penginapan setempat. Kesal, gadis itu berteriak bahwa informasi ini tidak pernah sampai kepada mereka dan bahwa mereka mencarinya banyak sekali. Sang pemuda menjelaskan bahwa ia meminta bantuan pemilik bar dan gadis itu terkejut dengan wahyu tersebut. Ia menatapnya dengan marah sementara sang pemuda berzirah benar-benar terdiam oleh semua itu. Gadis itu berpikir bahwa ia sangat mampu melakukan itu dan ia bertanya-tanya apa yang ia bicarakan. Wanita muda lainnya kemudian mengatakan tidak ada apa-apa dan bahwa itu pasti sesuatu yang tidak bisa ia bicarakan. Teman Karen muncul di pintu kereta dan bertanya bagaimana keadaan di sana. Pahlawan kita mengenali suara dan warna rambut wanita yang ia temui sebelumnya di menara. Gadis itu secara formal memperkenalkan dirinya sebagai Leavia Dier Aldia dan meminta maaf atas perkenalan yang terlambat. Ia berterima kasih karena menyelamatkan mereka dan mengatakan bahwa kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tiba-tiba, wanita muda itu mengundangnya dan bertanya apakah ia punya waktu luang untuk dihabiskan bersama mereka hari ini. Pemuda berzirah itu sedikit curiga dan bertanya apa yang akan terjadi jika ia menjawab ya. Ia menjawab bahwa mereka akan pergi ke rumahnya, tetapi sang pemuda menolak di tempat dengan mengatakan ia tidak bebas. Si rambut merah yang lebih muda sangat marah dengan penolakan itu sementara yang lebih tua hanya merasa situasi itu lucu. Sang protagonis berkeringat dingin karena berpikir ia bisa dihukum karena bertindak kasar terhadap bangsawan. Kedua gadis itu menatapnya dengan senyum nakal di wajah mereka yang membuatnya semakin gugup. Kemudian, salah satu dari mereka meraih lengannya dan menyuruhnya untuk tidak mengatakan itu dan untuk sekadar menemani mereka. Karen bersikeras dengan senyum bahwa ia setidaknya membiarkan mereka berterima kasih atas segalanya. Gadis lain kemudian mengatakan bahwa mereka bahkan menyiapkan kereta yang sangat nyaman hanya untuknya. Sang protagonis merasa mual di dalam baju zirahnya sementara kedua gadis itu tersenyum padanya. Sekali di dalam rumah mewah, pemuda berzirah itu merasa seolah ia dibawa ke dalam tahanan. Livia menjelaskan bahwa mereka berterima kasih karena akan buruk bagi prestise keluarga jika pencarian gagal. Pahlawan kita setuju, tetapi mengatakan bahwa ia masih belum bisa sepenuhnya memahami seluruh situasi. Karen kemudian mengambil kesempatan dan mengatakan ada sesuatu yang ingin ia tanyakan sekarang. Pemuda berzirah itu, bagaimanapun, menganggap cara formalnya dalam berbicara cukup mengintimidasi dan aneh. Kesal dengan komentar itu, si rambut merah mengatakan ia akan berbicara secara normal dan ia mengatakan ia lebih menyukainya. Ia kemudian bertanya apa yang ingin ia ketahui, dan gadis itu sedikit terlalu malu untuk menjawab. Ia langsung ke intinya dan bertanya tentang ramuan legendaris yang ia gunakan untuk menyelamatkan mereka. Wanita muda itu mempertanyakan apakah ia dihukum dan jika itulah mengapa ia belum sampai saat ini di kota tersebut. Pemuda itu membantah dan menjelaskan bahwa ramuan itu memang miliknya, jadi tidak ada alasan untuk memarahinya. Kedua gadis itu benar-benar terkejut dengan tanggapan santai sang prajurit misterius.
serius. Mereka merasa khawatir dan bertanya apakah dia benar-benar baik-baik saja dan apakah ada yang bisa mereka bantu. Livia kemudian bersikeras dan memintanya untuk setidaknya memberikan ringkasan mengenai keseluruhan situasinya. Pahlawan kita panik karena dia sama sekali tidak bisa mengikuti alur percakapan. Dia bertanya-tanya bagaimana cara meyakinkan mereka berdua bahwa segalanya baik-baik saja sekarang. Dia kemudian berkata bahwa jika kaki gadis itu sudah sembuh, dia merasa senang dan gadis itu harus menikmatinya. Pemuda itu dengan percaya diri menyatakan bahwa dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri dan mereka pun terpesona. Kedua gadis itu terdiam dengan wajah memerah karena tidak tahu harus berkata apa kepada pemuda itu. Kembali ke kereta kuda, Livia berterima kasih sekali lagi dan dia berpikir percakapan mereka tersambung entah bagaimana. Pada saat itu, sang protagonis mengatakan bahwa dia hanya punya satu permintaan untuk kedua gadis itu. Mereka menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya permintaan seperti apa yang dia inginkan. Pemuda berbaju zirah itu kemudian mulai menjelaskan bahwa ini tentang saat dia bertemu dengan ayah mereka. Dia meminta mereka untuk membantunya jika dia bersikap kasar dan membuat sang duk sangat marah. Dengan itu, pemuda tersebut mengatakan dia tidak butuh bayaran untuk obatnya dan mereka pun terkejut. Si rambut merah berteriak menanyakan apakah itu benar-benar harga untuk ramuan yang begitu legendaris dan berharga. Dia menegaskan bahwa dia serius karena dia takut pada otoritas dan hanyalah orang biasa. Pahlawan kita membatin bahwa memastikan kelangsungan hidupnya sendiri adalah hal yang paling penting. Kedua gadis itu terdiam dan benar-benar tidak bisa berkata-kata mendengar usulan pemuda itu. Livia berpikir alasan untuk menyembunyikan posisinya ini agak lemah dan kurang meyakinkan. Karen juga setuju dan berpikir itu adalah upaya yang sangat lemah untuk menyamarkan kebenaran. Protagonis berbaju zirah itu kemudian hanya mengatakan dia mengerti situasinya dan menerima kesepakatan itu. Si rambut merah meyakinkannya bahwa ayahnya tidak akan marah tidak peduli seberapa kasar dia bersikap kepada mereka. Livia juga menerima kesepakatan itu dan pahlawan kita merasa lega karena hal ini sangat membantu. Karena penasaran, Karen bertanya apakah dia akan terus mengenakan baju zirah itu sepanjang waktu. Pemuda itu membatin bahwa akan sangat tidak sopan jika tidak melepas baju zirah itu pada saat itu. Namun, Livia mengatakan bahwa secara pribadi dia sangat ingin melihat wajah di balik helm itu. Gadis yang lebih muda terkejut dengan keberanian kakaknya dan mengatakan itu sangat tidak sopan. Karena tidak begitu mengerti, pahlawan kita bingung dengan situasi tersebut dan melepas helmnya. Sang kakak hanya tersenyum, sangat puas dengan hasil dari percakapan itu. Dia pikir dia adalah orang yang tulus dan tidak sombong, tetapi sulit untuk membaca pikirannya. Wanita muda itu percaya dia pasti fokus untuk bertindak sebagai pengawal jika terjadi sesuatu. Di situ, dia mengerti mengapa Karen sangat menyukainya karena dia berbeda dari pemburu lainnya. Dia merenung bahwa semakin banyak ketenaran dan kekuatan yang didapatkan pemburu harta dalam hidup, semakin mereka dipandang dengan rasa iri dan keserakahan oleh semua orang. Akibatnya, banyak dari mereka mulai memamerkan status dan kehadiran mereka kemanapun mereka pergi. Namun pria ini, bahkan dengan ketenaran dan kekuatannya, tetap sangat rendah hati dan bijaksana. Dia mempertaruhkan nyawanya menghadapi organisasi kriminal hanya untuk menyelamatkan adiknya. Dia merasa berutang budi, tetapi dia tidak memanfaatkannya dan dia bertanya-tanya seberapa besar pria itu dipuja oleh orang lain. Pahlawan kita mengatakan dia mulai gugup dan Karen mengatakan bahwa untuk orang seperti dia, itu cukup payah. Dia kemudian membalas bahwa sayang sekali gadis itu diselamatkan oleh pria yang payah seperti dirinya. Si rambut merah berteriak marah mengatakan bahwa bukan begitu sama sekali dan dia tidak seburuk itu dalam membalas budi. Livia merasa lucu bahwa seseorang dari Vertar akan mengatakan mereka gugup di depan seorang duk sederhana. Dia pikir dia mengantisipasi kebutuhan Karen akan perhatian dan bahwa gadis muda itu akan berdebat dengannya. Sebagai putri seorang duk, mereka sering harus berurusan dengan bangsawan penting lainnya karena perbedaan usia antara mereka dan bangsawan lain di wilayah besar kerajaan itu. Dan juga karena banyak dari mereka sebenarnya sedang mencari pasangan nikah. Hal ini akhirnya menciptakan situasi yang sangat tidak nyaman dan menjengkelkan bagi kedua gadis muda itu. Di masa lalu, bangsawan lain tidak pernah meluangkan waktu untuk Karen muda karena kondisinya. Sang kakak berpikir bahwa melihat adiknya bersenang-senang dengan pemuda itu membuatnya sangat bahagia. Dia ingat bahwa Karen benar-benar ingin melihat pahlawan itu dari dekat. Ketika dia mendengar dia berada di Guild, Livia juga ingat bahwa dia setuju untuk ikut di dalam kereta kuda karena pertimbangan reputasi ayah mereka. Selain itu, dia mencoba menolak hadiah untuk ramuan legendaris yang menyembuhkan kaki Karen. Obat itu sangat langka sehingga bisa membeli seluruh kastil dan menyembuhkan segala jenis penyakit. Dengan pemikiran itu, wanita itu bertanya-tanya apakah benar-benar ada orang lain dengan karakter seperti dia. Dia kemudian mulai memikirkan cara untuk tetap terlibat dengan pemuda itu entah bagaimana. Tiba-tiba, wanita muda itu bertanya berapa lama dia berencana untuk tinggal di kota yang ramai itu. Dengan senyuman, dia menawarkan untuk mengatur tempat tinggal untuknya jika dia ingin tinggal di sana. Pahlawan kita menjawab bahwa kotanya bagus, tetapi semuanya akan tergantung pada suasana hatinya saat ini. Wanita itu mengerti bahwa yang dia maksud sebenarnya adalah segalanya bergantung pada perintah atasannya. Dia merenung bahwa hanya dengan tindakannya saja, itu sudah cukup untuk menyelamatkan banyak nyawa. Livia memikirkan kehidupan adiknya dan bertanya-tanya apakah yang dia rasakan hanyalah keegoisan. Dengan tatapan tegas, gadis itu memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Pada saat itu, adegan beralih ke kedatangan kereta di sebuah rumah mewah yang sangat besar dan megah. Pemuda berbaju zirah itu membuka pintu dan bersiap untuk keluar dan akhirnya bertemu dengan
orang tua mereka. Semua pelayan dan penjaga berbaris di pintu masuk untuk menyambut sang pengunjung. Sang protagonis benar-benar terkejut dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sana. Livia menjelaskan dengan senyum bahwa ini adalah cara mereka menunjukkan rasa hormat atas perbuatannya. Dia bertanya apakah mereka serius dan mengatakan tidak perlu sampai sejauh itu. Wanita itu meyakinkannya bahwa itu adalah keputusan bulat dan tidak ada masalah dengan penerimaan itu. Dengan senyuman, dia memperingatkan bahwa jika ada yang mengeluh, mereka akan menanganinya dengan tepat. Pemuda berbaju zirah itu menegang dan hanya menganggukkan kepalanya karena tidak tahu harus berkata apa kepada mereka. Dia merasa jika dia menolak, mereka akan memberikan hukuman yang mengerikan, jadi dia menerima situasi tersebut. Kepala pelayan dan kapten penjaga mendekat dan berterima kasih karena dia telah datang. Mereka membungkuk kepadanya dan dengan tulus berterima kasih karena dia telah melakukan perjalanan jauh itu. Kepala pelayan kemudian mengumumkan bahwa tuan mereka sedang menunggu di ruangan lain dan dia akan memandunya. Kedua, gadis itu mengucapkan selamat tinggal dan berharap dia bersenang-senang dengan orang tua mereka di dalam. Dia bertanya apa yang akan mereka lakukan dan wanita muda itu mengatakan mereka akan menunggunya di luar. Karen kemudian menjelaskan bahwa mereka akan berpisah darinya untuk sementara waktu agar tidak mengganggu percakapan. Dengan itu, sang kakak mengumumkan bahwa mereka akan berada di ruangan sebelah jika sesuatu tiba-tiba terjadi. Dia juga menjamin bahwa jika mereka dibutuhkan, tanggapannya akan segera dan tanpa penundaan. Namun sang protagonis berpikir akan lebih baik jika mereka berdua tetap di sana bersamanya. Tiba-tiba, kapten penjaga terkejut dan menjawab dengan nada tinggi seolah sedikit gugup dengan situasi tersebut. Prajurit itu kemudian menyerahkan pedangnya kepada penjaga dan memintanya untuk memegang benda itu sebentar. Kapten terkejut dengan tindakan pemuda itu dan bertanya apakah dia yakin ingin melakukannya. Pada saat itu, si rambut merah muncul dan bertanya mengapa dia menyerahkan senjatanya yang sangat penting kepada mereka. Pahlawan menjelaskan bahwa adalah hal yang wajar untuk tidak membiarkan sembarang orang masuk dengan bersenjata dan bahwa mereka benar untuk waspada. Selain itu, dia mengklaim lebih kuat dengan tangan kosong dan rahang penjaga jatuh mendengar pengungkapan itu. Kedua saudari dan kepala pelayan tercengang dengan kepercayaan diri prajurit bertopeng misterius itu. Dengan itu, sang penjaga menerima dan berjanji bahwa dia akan menjaga senjata itu dengan sangat hati-hati di seluruh dunia. Pahlawan kita membatin bahwa ini sebenarnya bukan lelucon baginya. Dalam kilas balik, dia ingat mencoba menggunakan pedang, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak dengan presisi. Sangat mudah membayangkan dikalahkan sebelum menyerang, jadi dia lebih suka bertarung dengan tangannya sendiri. Jadi, menyerahkan senjatanya bukanlah masalah, tetapi dia masih merasa sedikit tegang dengan semuanya. Dia merenung bahwa bertemu seseorang dengan kekuatan nyata itu menakutkan dan tidak ada cara untuk melarikan diri darinya. Dengan semua yang sudah beres, kepala pelayan memandunya menyusuri koridor rumah Duk yang besar dan mewah itu. Prajurit itu berjalan menuju pintu dengan harapan semuanya berjalan lancar dengan sang bangsawan. Pedang itu adalah mahakarya kelas tertinggi yang disebut pedang hitam Dullahan. Pedang itu tidak pernah sumbing atau tergores, tetapi satu-satunya kelemahannya adalah status keberuntungannya yang berubah-ubah. Pahlawan itu memberitahu penjaga bahwa jika dia tertarik, dia bisa memegangnya nanti di bawah pengawasan. Saat pemuda itu berjalan pergi, kedua gadis itu dan penjaga hanya menatapnya dalam diam dari luar. Pintu tertutup dan protagonis kita akhirnya pergi menemui Duk misterius dari rumah itu. Dengan itu, Karen berlari menuju kapten dan kakaknya, hanya menyaksikan pemandangan itu dari jauh. Dengan mata berbinar, si rambut merah menatap senjata itu dan benar-benar terpesona oleh keindahannya. Gadis itu kemudian dengan penuh semangat memintanya untuk menunjukkan senjata itu karena dia benar-benar ingin melihatnya dari dekat. Penjaga memberikan senyum canggung sementara sang kakak menganggap situasi itu cukup lucu. Melihat senjata itu, dia memperhatikan bahwa bilahnya benar-benar terlihat seperti permata yang langka dan berharga. Pria itu berkomentar bahwa pedang itu sepertinya tidak terlalu tahan lama sambil memegangnya bersama dengan gadis itu. Si rambut merah bertanya gaya apa yang dia gunakan dan kapten menyimpulkan itu adalah pertarungan jarak dekat dan dominasi kekuatan. Kapten penjaga kemudian membantu wanita muda itu memegang pedang dengan hati-hati dengan kedua tangan. Dia bertanya apakah dia sudah siap dan memperingatkan bahwa dia akan melepaskan senjata itu agar dia pegang sendiri sekarang. Gadis itu memesan ekspresi usaha saat dia mencoba bersiap untuk bobot objek tersebut. Tiba-tiba, si rambut merah berteriak bahwa pedang itu terlalu berat dan dua lainnya ternganga. Wanita muda itu tidak bisa menahan beban dan akhirnya menjatuhkan senjata itu yang jatuh ke arah tanah. Pedang itu kemudian terhempas dan menghantam lantai batu halaman rumah besar itu dengan keras. Karen berhasil menangkap senjata itu tepat waktu, tetapi senjata itu sudah sedikit menancap ke dalam batu lantai. Bila pedang itu terjebak di batu dan gadis itu tidak bisa percaya apa yang terjadi. Mereka bertiga benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata melihat kekuatan absurd dari senjata itu. Penjaga mengambil pedang itu dan terkesan karena pedang itu memotong batu hanya dengan jatuh ke tanah. Dia kemudian merenung bahwa dia meragukan pemuda itu berasal dari Vertar, tetapi sekarang dia yakin. Setelah melihat senjata itu dan mendengar bahwa dia lebih kuat tanpanya, penjaga tidak memiliki keraguan lagi. Dia bertanya apakah wanita muda itu baik-baik saja, dan Livia mengatakan dia jelas salah satu dari orang-orang itu. Sang kakak memperingatkan bahwa mereka akan menjelaskan semuanya kepada ayah mereka dan penjaga langsung setuju. Adegan kemudian berubah ke ruang tamu di mana kedua gadis itu duduk dan menunggu. Mereka menunggu dengan gugup duduk di sofa saat waktu berlalu dengan sangat lambat. Sebuah suara berterima kasih atas kehadiran mereka, dan pahlawan kita menjawab bahwa itu bukan masalah
masalah besar baginya. Karen kemudian berbisik kepada kakaknya bahwa inilah alasan mereka tidak diizinkan untuk tetap berada di sisinya. Dia mengatakan bahwa dari suara mereka, Anda bisa tahu mereka memperlakukannya dengan hormat karena ayahnya perlu menjaga martabatnya. Dengan itu, sang kakak menghela napas dan tanpa sedikit khawatir tentang apa yang sedang terjadi. Si rambut merah merasa tidak enak karena orang tuanya harus membungkuk kepada penyelamatnya di ruangan itu. Di situ, sang kakak menatap adiknya dengan ekspresi yang sangat khawatir di wajahnya. Dia menggigit bibirnya memikirkan apa yang mungkin terjadi dengan orang tua mereka di ruangan lain. Sang kakak kemudian bertanya apakah yang lain benar-benar punya waktu untuk meratapi saat ini. Dia kemudian mengingatkan adiknya bahwa dia baru saja memecahkan batu halaman rumah itu. Gadis itu malu saat dia mengingat kekacauan yang dia sebabkan dengan pedang pahlawan itu. Dengan itu, wanita muda itu mulai menangis dan bertanya-tanya apakah dia menyebabkan masalah bagi semua orang. Gadis itu kemudian membela diri dan berteriak bahwa dia bahkan tidak menggunakan kekuatan apapun untuk memegang pedang itu. Dia menjadi marah dan bertanya-tanya kekuatan potong absurd seperti apa yang dimiliki senjata itu. Sang kakak mengeluarkan desah lelah pada seluruh situasi dan drama adiknya. Si rambut merah bersedih dan berpikir dia tidak bisa menebus masalah yang dia sebabkan sekarang. Sang kakak ingat apa yang dikatakan prajurit itu kepadanya untuk melakukan semua yang tidak bisa dia lakukan dan menikmatinya. Dengan senyuman, dia mengatakan adiknya tidak punya waktu untuk bersedih karena hal ini. Gadis yang lebih muda memerah dan memiliki ekspresi tegas setelah kata-kata itu. Sang kakak mengatakan pahlawan itu mencoba menyembunyikannya, tetapi dia memperhatikan sesuatu yang penting tentang dia. Dia yakin bahwa dia menyembuhkan kaki adiknya mengetahui bahwa kaisar bisa marah. Itulah mengapa mereka perlu berterima kasih padanya dengan baik dan mengabulkan keinginan apapun yang mungkin dia miliki di masa depan. Si rambut merah bertanya-tanya mengapa dia tidak menerima hadiah apapun atas perbuatannya. Sang kakak menyarankan bahwa mungkin baginya itu hanyalah hal yang jelas untuk dilakukan. Fakta bahwa dia menolak hadiah membuktikan bahwa dia bukan warga sipil dan si rambut merah setuju. Hadiah dari seorang duk sangat menggoda dengan gelar, tanah, dan banyak uang yang terlibat. Hadiah itu juga termasuk pengenalan calon istri untuk menikah, tetapi wanita itu mengatakan bahwa setelah apa yang terjadi di menara, dia benar-benar ingin melihat wajahnya lagi. Wanita muda itu menjadi malu dan mengatakan akan buruk jika dia satu-satunya yang tidak bisa melihatnya. Karen menuduh kakaknya menyukainya dan mengatakan jika dia tidak hati-hati, dia akan memonopolinya. Dia mengatakan jika kakaknya mengakui perasaannya, dia mungkin mengungkapkan seperti apa wajahnya dengan bekas luka itu. Kedua saudari itu saling menatap dengan intens dan suasana persaingan muncul di antara mereka. Dengan itu, keduanya menyilangkan tangan dan keheningan canggung memenuhi ruangan. Sang kakak memerah dan mengatakan dia tidak ingin memonopolinya. Dia hanya tertarik pada pemuda itu. Si rambut merah mengatakan itu justru alasan untuk memastikan kakaknya tidak melihatnya sama sekali. Sang kakak bingung oleh ejekan itu dan mengeluh dengan marah kepada adiknya. Sementara itu, pahlawan kita duduk di ruangan bersama Duk dan istrinya berbicara. Duk dan istrinya berkeringat dingin dan bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi pada mereka. Sang bangsawan menatap prajurit itu dan hanya menyaksikan pria itu melakukan satu hal tak terduga demi satu hal lainnya. Duk bertanya-tanya mengapa prajurit itu begitu perhatian kepada mereka semua. Dia merasa mereka berutang banyak pada pemuda itu, tetapi pahlawan itu bertindak rendah hati sepanjang waktu. Sang bangsawan berpikir tidak ada alasan untuk terlalu berhati-hati karena pemuda itu tidak mencoba memanfaatkan mereka. Dia tahu pemuda itu bisa menuntut apa saja atas perbuatannya, tetapi dia tidak melakukannya. Pasangan bangsawan itu tahu mereka tidak bisa menolak permintaan apapun yang mungkin diajukan prajurit itu karena hubungannya dengan kaisar. Pria berbaju zirah itu memegang posisi yang lebih tinggi dari mereka. Namun, Duk tidak bisa membaca ekspresinya dan berpikir dia memiliki dukungan yang sangat kuat. Jika tujuannya adalah bersembunyi, menerima hadiah akan menjadi cara terbaik untuk menghindari perhatian. Dengan itu, Duk dan istrinya mulai bertanya-tanya apakah mereka sedang diuji oleh prajurit itu. Sang bangsawan tidak pernah begitu menyukai seseorang pada pertemuan pertama, tetapi tidak bisa membacanya sama sekali. Pada saat yang sama, pemuda itu adalah yang paling meresahkan karena Duk tidak bisa memahaminya sepenuhnya. Dia merasa prajurit itu diam-diam bertanya bagaimana seorang Duk berurusan dengan orang-orang seperti dia. Suasana menjadi tegang saat pria berbaju zirah itu menatapnya dalam keheningan total di ruangan itu. Membiarkannya pergi dengan tangan kosong bisa menodai nama keluarga dan menimbulkan rumor buruk tentang mereka. Sang bangsawan menyadari bahwa tidak semua orang menerima hadiah dan bahwa ini menunjukkan kecerobohannya. Dia ingat bahwa pahlawan itu menggunakan ramuan untuk menyelamatkannya dan memperingatkannya untuk tidak memiliki celah. Duk berpikir bahwa pemuda itu tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga mengisi kekosongan di hati mereka. Namun pasangan itu tidak bisa meratap dan senang telah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Sang bangsawan mengatakan dia merasa malu, tetapi seluruh situasi juga menyentuh kehormatan keluarga mereka. Prajurit itu kemudian menjawab bahwa dia mengerti dan bahwa dia akan menyerahkannya kepada mereka selama itu masuk akal. Sang Duchess tersenyum dan meyakinkannya bahwa itu sebenarnya kehormatan besar bagi keluarga. Dengan tanggapan positif, Duk menghela napas lega karena telah berhasil meyakinkannya. Sang bangsawan kemudian mengangkat 3 jari dan mengatakan dia ingin berterima kasih dengan 3 hal. Dia menawarkan penggunaan salah satu vilanya, sejumlah uang,
uang dan dokumen keluarga. Pasangan itu membungkuk dan dengan rendah hati meminta pahlawan kita untuk menerima tawaran murah hati tersebut. Sang bangsawan yakin ini adalah jawaban yang tepat karena villa akan menjadi basis untuk Vertar. Bagi mereka, itu adalah cara untuk menciptakan hubungan dengan seseorang di bawah komando kaisar. Dengan sedikit rona merah di helmnya, sang protagonis mengatakan dia akan dengan senang hati menerima tawaran itu. Duke merasa lega dan berpikir sepertinya mereka berhasil memberikan jawaban yang benar kepadanya. Dia kemudian bertanya apakah pemuda itu punya waktu hari ini untuk putri-putrinya menunjukkannya villa tersebut. Pemuda itu berterima kasih kepada mereka dan mengatakan bahwa itu akan sangat membantu, jadi dia akan menyerahkannya kepada mereka. Duke kemudian meminta istrinya untuk mengantarnya ke ruangan tempat putri-putri mereka menunggu. Dengan itu, sang Duchess memanggilnya dan memintanya menemaninya ke ruangan lain di rumah itu. Prajurit itu bangun dan mengikuti wanita itu sementara sang bangsawan ditinggalkan sendirian meminum tehnya. Sendirian di ruangan, pria itu menghela napas panjang lega bahwa semuanya berjalan baik. Dia kemudian merenung bahwa putrinya Karen benar-benar diselamatkan oleh pria yang luar biasa dan mulia. Di ruangan lain, pahlawan kita berpikir bahwa seluruh percakapan itu sangat menegangkan. Si rambut merah berkomentar bahwa dia sepertinya tidak terlalu suka menerima hadiah. Namun sang protagonis mengatakan itu karena dia jelas mengenakan baju zirah berat ini. Sang kakak tersenyum dan menyuruhnya untuk merasa seperti di rumah sendiri karena rumah itu sekarang juga miliknya. Karen kemudian bertanya mengapa dia tidak bisa memasukkan kebahagiaannya sedikit lebih baik. Wanita muda itu berpendapat bahwa tidak mungkin seseorang tidak akan senang dengan hadiah dari ayahnya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia sangat senang karena dia hampir tidak punya uang. Namun pemuda itu mengatakan bahwa setelah dipikir-pikir, menerima hadiah segila itu sangat menakutkan. Pahlawan kita berpikir bahwa jika dia sendirian, dia akan memukul udara dengan begitu banyak kebahagiaan. Sang kakak kemudian memanggilnya dan mengatakan dia tahu ini mungkin sedikit tidak tepat waktu. Dia bertanya apakah dia yakin hadiahnya cukup dan apakah dia ingin meminta lebih. Pemuda itu bingung karena dia tidak mengerti bagian dukungan, tetapi dia tahu dia mendapatkan rumah dan uang. Dengan itu, dia menjawab bahwa itu adalah sesuatu yang diputuskan di antara orang dewasa dan bahwa dia tidak perlu khawatir. Sang protagonis kemudian bertanya apakah mereka baik-baik saja dengan dia menerima salah satu villa mereka. Keduanya meyakinkannya bahwa mereka tidak memiliki keterikatan pada apapun di luar perkebunan utama dan memiliki beberapa rumah. Karen, bagaimanapun, berkomentar bahwa tidak ideal baginya untuk tinggal sendirian karena itu akan sulit dan menakutkan. Livia menjelaskan bahwa tamannya lebih kecil, tetapi bangunan villa itu hampir sama besarnya dengan rumah utama. Pahlawan kita terkejut dan bertanya apakah villa itu bukan rumah untuk satu orang saja. Dengan itu, dia berpikir bahwa inilah tepatnya mengapa bangsawan begitu menakutkan dan kuat. Sang kakak kemudian bertanya apakah dia berencana untuk menempatkan orang lain di villa itu atau apakah itu akan menjadi basis. Pemuda itu menjawab bahwa untuk saat ini, dia akan tinggal sendirian dan bahwa dia bisa menyebutnya basis jika dia mau. Salah satu gadis bertanya apakah dia tidak akan menampung kekasih karena seorang pemburu tidak akan melajang. Pemuda itu malu dengan pertanyaan itu dan langsung membantahnya dengan mengatakan dia tidak punya siapa-siapa. Karen kemudian berbisik kepada kakaknya bahwa dia adalah tipe pria yang bagi siapapun tidak cukup baik. Dengan itu, sang protagonis bertanya-tanya mengapa percakapan selalu berubah ke topik seperti ini. Dia mengatakan dia akan keluar rumah sesekali, tetapi mereka bisa mengunjungi villa kapanpun mereka mau. Kedua gadis itu menjadi sangat bersemangat dengan jawabannya dan bertanya apakah dia yakin tentang itu. Pahlawan itu mengonfirmasi dan mengatakan dia bahkan akan memberi mereka kunci cadangan sehingga mereka bisa masuk kapanpun mereka mau. Dia berpikir bahwa villa sebesar itu masih memberinya banyak ruang pribadi dan bahwa dia tidak ingin hantu. Bersemangat, Karen mengatakan bahwa kalau begitu, mereka pasti akan sangat mengganggunya mulai sekarang. Wanita muda itu mengatakan mereka bisa pergi sekarang juga dan pemuda itu setuju untuk pergi melihat villa bersama mereka. Mereka tiba di rumah besar yang sekarang menjadi milik pahlawan kita sebagai bagian dari hadiahnya. Di dalam, rumah itu bahkan lebih mewah dengan perabotan mewah dan dekorasi yang sangat elegan. Dapurnya raksasa dan lengkap dengan segala sesuatu yang mungkin dia butuhkan untuk memasak. Bahkan ruang makan terlihat seperti restoran mewah dengan meja yang sangat besar untuk semua orang. Dengan senyuman, sang kakak mengatakan bahwa segalanya di sana adalah hadiah dan agar dia tidak khawatir. Prajurit itu terkejut dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa menerima rumah semewah itu. Si rambut merah menyebutnya rendah hati dengan cara yang aneh karena dia memanggilnya dengan nama depan begitu santai. Kemudian sang protagonis memasuki ruangan lain yang tampaknya adalah perpustakaan yang penuh dengan buku. Dengan itu, Karen memintanya untuk duduk dan merasa seperti di rumah sendiri karena tempat itu sekarang menjadi miliknya. Duduk, pemuda itu berpikir dia bersikap baik karena kaki gadis itu yang baru saja sembuh. Gadis itu, bagaimanapun, meyakinkannya bahwa dia sama sekali tidak lelah dan bahwa dia tidak perlu khawatir. Pahlawan itu mengatakan anak-anak tidak boleh berlebihan dan si rambut merah berteriak bahwa dia bukan anak kecil. Dia terus mengatakan dia tidak menyembuhkannya hanya agar dia bisa memaksakan diri lagi dan dia menjadi kesal. Pada titik ini, prajurit itu panik karena rumor tentang dia dan Putri Duke akan sangat mengerikan. Sang kakak hanya menyaksikan adegan itu dengan senyum menemukan interaksi mereka lucu. Kemudian dia menggodanya dengan menyuruhnya duduk di baju zirahnya yang keras karena dia tidak menginginkan sofa. Pemuda itu bahkan bercanda bahwa siapapun akan mengatakan sofa lebih baik dan si rambut merah akhirnya menyerah. Dengan wajah memerah, dia mengatakan dia akan duduk di pangkuannya dan pahlawan itu setuju dengan senyuman. Namun sang protagonis terkejut dan tidak bisa berkata-kata ketika dia menyadari apa yang baru saja dikatakan gadis itu. Tanpa berpikir dua kali, si rambut merah hanya pergi dan duduk di pangkuan prajurit berbaju zirah itu. Pemuda itu menjadi sangat bingung dan bertanya apa yang dia pikir sedang dia lakukan sekarang.
sekarang. Gadis itu menjadi gugup juga dan mengatakan dia hanya bercanda dan bahwa itu akan tidak nyaman. Pada saat itu, sang kakak berdiri dan meninggalkan ruangan, meninggalkan mereka berdua sendirian. Dari kejauhan, Levia mengatakan si rambut merah beruntung dan gadis muda itu membalas bahwa dia tidak senang dengan situasi tersebut. Sang kakak tersenyum dan mengatakan dia tidak bertanya apakah dia senang dan yang lain menjadi sangat terganggu. Kemudian gadis muda di pangkuannya bertanya mengapa dia masih mengenakan baju zirah dan menyuruhnya untuk bersantai. Pahlawan kita memikirkan kemungkinan itu, tetapi masalah muncul di benaknya pada saat itu juga. Dia ingat bertemu Levia di menara dan bahwa menunjukkan wajahnya akan sangat canggung sekarang. Dengan mata fokus, dia memutuskan dia perlu mengubah topik pembicaraan secepat yang dia bisa. Pemuda itu mengangkat tangan logamnya siap untuk segera menerapkan rencana barunya. Untuk mengubah topik pembicaraan, pria itu hanya meletakkan tangannya di kepala gadis itu dan menepuknya. Dengan wajah merah padam, gadis muda itu berteriak agar dia tidak memperlakukannya seperti anak kecil. Kemudian dia menyuruhnya pergi ke sofa karena jika tidak, bagian belakangnya akan segera mulai sakit. Sang kakak kembali dan bertanya mengapa tidak sementara si rambut merah terus menolak ide itu. Pada titik ini, pahlawan berkomentar bahwa luar biasa Duk mempercayai mereka untuk menunjukkannya rumah baru. Dia mengatakan bahwa biasanya seorang pria akan melakukannya karena masa lalunya sama sekali tidak jelas bagi mereka. Gadis muda itu kemudian mengatakan bahwa ayahnya berhati-hati dan menilainya sebagai seseorang yang dapat dipercaya. Dengan itu, pemuda itu menepuk kepala si rambut merah lagi, mengatakan Duk tidak banyak bicara padanya untuk mencapai kesimpulan itu. Sang bangsawan pasti sudah bertemu banyak orang dan gadis muda itu menjadi kesal. Karen mengatakan tidak mungkin untuk tidak mempercayainya karena pria itu menggunakan ramuan langka untuk menyelamatkan mereka. Dengan itu, sang kakak mengundangnya makan malam tetapi dia menolak undangan itu segera. Levia tersenyum dan mengatakan dia benar-benar tampak memiliki kehidupan yang sangat sibuk penuh dengan banyak hal yang harus dilakukan. Si rambut merah kemudian memintanya untuk memberitahunya saat dia meninggalkan kota, tetapi pemuda itu menolak permintaan tersebut. Dia terkejut dan bertanya mengapa, tetapi dia berpikir bahwa bertemu Duk lagi membuatnya takut. Dengan tanggapan negatif, kedua gadis itu sedikit terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Levia kemudian memberitahu adiknya bahwa tidak ada yang bisa dilakukan tentang keputusannya. Karen kemudian memintanya untuk tinggal di kota untuk sementara waktu dan pahlawan itu mengonfirmasi bahwa dia akan melakukannya. Dia berpikir bahwa selain itu, masih ada dua orang lain yang mencarinya di seluruh kota. Pemuda itu ingat bahwa mereka juga berasal dari keluarga penting dan gadis muda itu menatapnya. Sang kakak kemudian membuat gerakan aneh dan si rambut merah menatapnya dengan wajah cemberut. Gadis di pangkuannya benar-benar bingung dan tidak mengerti apapun yang sedang terjadi. Prajurit itu bertanya apa itu tadi dan sang kakak mengatakan itu sama sekali tidak ada apa-apa. Karen kemudian mengadukan kakaknya, mengatakan dia ingin dia mengangkat visor baju zirahnya. Pahlawan kita hanya menghela napas, tidak benar-benar memahami alasan dari semua keributan itu. Malu, Levia mengatakan dia nakal dan adegan menunjukkan bahwa si rambut merah dihukum kemudian. Kedua saudari itu mulai berdebat dan sang kakak menyuruh yang lain untuk turun dari pangkuan prajurit itu. Kemudian gadis berambut panjang itu hanya memegang tangan logam protagonis kita. Kesal, si rambut merah menuduh kakaknya cemburu dan mengatakan dia seharusnya mengakuinya saja sekarang. Levia menjadi malu dan pemuda itu berpikir bahwa dia tidak tampak benar-benar cemburu. Akhirnya, pahlawan berbaju zirah memberitahu sang kakak bahwa dia seharusnya tidak melakukan itu. Kedua gadis itu benar-benar terkejut dengan tanggapan protagonis berbaju zirah kita. Dengan itu, si rambut merah bertanya mengapa dia menolak kakaknya tetapi tidak menolaknya. Dia menjelaskan bahwa Levia cantik dan berperingkat tinggi, jadi dia mungkin sudah punya pasangan. Sang kakak kemudian mengonfirmasi bahwa dia memang menerima banyak lamaran pernikahan. Namun dengan senyum di wajahnya, dia mengungkapkan bahwa dia sebenarnya masih benar-benar melajang. Pemuda berbaju zirah itu sangat terkejut dengan pengungkapan itu dan si rambut merah tetap berada di pangkuannya. Dia mengatakan bahwa pria jatuh cinta padanya tetapi menjadi malu dan tidak pernah melihatnya lagi. Gadis muda itu menjelaskan bahwa kakaknya mendambakan kasih sayang tetapi semua orang akhirnya menjauh karena takut. Levia menjadi malu dan memintanya untuk berhenti, tetapi dia mengatakan dia tidak bisa mengatakan apa-apa saat berada di pangkuannya. Kemudian si rambut merah menyuruh prajurit itu untuk menepuk sofa sedikit dan dia bertanya dengan bingung mengapa. Dia hanya bersikeras bahwa dia melakukan apa yang dia katakan dan pemuda itu mematuhinya tanpa mengerti. Begitu dia menepuk sofa, sang kakak tiba-tiba muncul duduk tepat di sebelahnya. Si rambut merah tetap duduk di pangkuannya dengan ekspresi yang sangat sombong di wajahnya. Dia bertanya apakah dia melihat itu, tetapi pemuda itu masih memproses apa yang baru saja terjadi. Dengan itu, sang kakak hanya memberi protagonis kita kedipan mata yang menawan. Selanjutnya, dia hanya mengambil tangan logamnya. Lagi meninggalkannya sangat terkejut. Dengan mereka berdua mengelilinginya, dia berpikir dia belum pernah melihat siapapun mengaku begitu terbuka sebelumnya. Kemudian, di luar, pahlawan itu berterima kasih kepada mereka berdua atas bantuan yang mereka berikan hari itu. Sang kakak tersenyum dan berterima kasih kepada pemuda itu atas waktu berharga yang dia habiskan bersama mereka. Kemudian dia mengungkapkan bahwa hadiah terakhir, segel keluarga, akan memakan waktu 3 hari untuk tiba. Levia memberitahunya bahwa mereka akan datang secara langsung dan membahas detail properti dengannya. Kedua gadis itu bersiap untuk masuk ke kereta kuda dan akhirnya pulang. Karen mengucapkan selamat tinggal dengan senyum dan memintanya untuk menjaga diri sampai pertemuan mereka berikutnya. Prajurit itu menyuruhnya untuk pergi karena orang tuanya pasti khawatir tentang dia yang terlambat. Dengan itu, sang kakak menarik adiknya yang tidak ingin pergi ke dalam kereta kuda. Pintu kendaraan tertutup dan keduanya akhirnya memulai perjalanan panjang mereka kembali. Protagonis kita hanya menyaksikan kereta kuda perlahan
menjauh dari rumah barunya. Dengan lambaian tangannya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada dua wanita muda yang membantunya hari itu. Sendirian, pemuda itu berpikir bahwa dia akhirnya bisa melepas baju zirah berat itu. Dia merasa jauh lebih baik saat kereta kuda menghilang dari pandangan di Cakrawala Kota. Di dalam kereta kuda, sang kakak berkomentar bahwa waktu berlalu begitu cepat dan dia bahkan tidak menyadarinya. Dengan itu, Karen setuju dan mengatakan bahwa jujur, dia ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Gadis berambut panjang itu juga ingin begitu dan si rambut merah menggodanya dengan mengatakan dia beruntung dipuji. Levia setuju dengan senyuman dan ingat bahwa dia juga memanggil adiknya dengan nama depan. Gadis berambut pendek itu menjadi sombong dan mengonfirmasi bahwa pemuda itu memang memanggilnya begitu. Pada titik ini, dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa begitu tenang dan menuduh kakaknya ingin melihat wajahnya. Sang kakak kemudian ingat bagaimana prajurit itu menyelamatkan nyawa adik tersayangnya. Dia juga berpikir tentang kemungkinan bahwa dia adalah pria yang sama yang dia temui di Menara Jam. Levia menghela napas dan mengatakan dia benar-benar ingin melihat wajah pemuda itu. Karen kemudian menawarkan untuk menggambar wajahnya untuk kakaknya ketika mereka sampai di rumah. Namun sang kakak tertawa dan menunjukkan gambar kekanak-kanakan mengatakan gayanya sangat unik. Si rambut merah menjadi sangat marah dan berteriak bahwa kakaknya sebenarnya menggambar jauh lebih buruk daripada dirinya. Tiba-tiba, Levia menatap lukisan di dinding yang menunjukkan sosok prajurit dari kejauhan. Gadis muda itu bertanya apa yang kakaknya tatap begitu intens dan melihat lukisan pahlawan kita yang sama. Adegan menunjukkan kilas balik pemuda itu melepas helmnya di depan sang kakak. Levia benar-benar terpesona saat melihat wajah asli sang penyelamat misterius. Karen kemudian memanggil kakaknya menariknya dari pikirannya tentang apa yang telah terjadi. Si rambut merah bertanya lagi apa yang terjadi dan mengapa kakaknya tiba-tiba menjadi begitu tenang. Dalam pikirannya, pemuda itu muncul berkeringat sedikit dan tampak canggung dengan seluruh situasi. Gadis berambut panjang itu hanya memberikan senyuman mengingat wajah prajurit itu. Dia berpikir bahwa pria itu menggodanya sampai detik terakhir mereka menghabiskan waktu bersama di sana. Dengan itu, yang lebih muda menyadari dia benar-benar pria yang ditemui kakaknya di menara. Livia mengonfirmasi bahwa ya, dan bahwa tidak ada keraguan itu adalah pemuda yang sama seperti sebelumnya. Kemudian dia bertanya apakah pertemuan itu kebetulan, karena tidak ada yang tahu dia suka pemandangannya. Tetapi jika dia sudah tahu, masuk akal baginya untuk muncul di sana pada hari yang sangat sibuk. Dengan begitu, dia bisa memeriksa kaki Karen yang sembuh ketika dia pergi menjemputnya di menara. Mereka berdua bertanya-tanya apakah dia memikirkan mereka, dan sang kakak mengatakan itu satu-satunya penjelasan. Dengan senyuman, dia menyimpulkan bahwa dia adalah orang yang sangat baik yang benar-benar peduli. Dia ingat dia menggunakan ramuan mahal dan pasti telah dihukum oleh atasannya, tetapi dia mengatakan dia tidak menyesalinya dan ingin Karen menikmati kebebasan barunya. Dia memilih kata-kata untuk mengangkat rasa bersalah dari hati Karen dan mengatakan dia tidak berhutang apapun. Itu adalah tanda seseorang yang benar-benar kuat dan dia tinggal di menara untuk mengawasi orang jahat. Jika itu semua disengaja, dia bertanya-tanya seberapa banyak usaha yang dia lakukan tanpa disadari siapapun. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak kemungkinan muncul dan wajahnya menjadi sangat merah. Sendirian dan dalam diam, dia melakukan segalanya tanpa menarik perhatian, dan dia memikirkan seperti apa dia. Sang kakak menyimpulkan bahwa dia benar-benar luar biasa dan menjadi sangat berpikir di dalam kereta kuda. Dia mengatakan dia tidak bisa menunggu 3 hari karena dia memiliki begitu banyak hal untuk dikatakan kepada pahlawan kita. Gadis muda itu kemudian memperhatikan bahwa kakaknya memiliki tatapan melamun di wajahnya dan benar-benar jatuh cinta. Livia berpikir bahwa pemuda itu sangat peduli pada Karen dan itu hanya membuatnya ingin lebih dekat dengannya. Dia mengambil keputusan dan mengatakan dia akan menjadi lebih dekat dengan prajurit berbaju zirah misterius itu. Karen menjadi bingung dan hanya mengeluarkan saat dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan kakaknya. Si rambut merah kemudian bertanya-tanya apa yang akan dikatakan ayah mereka jika dia tahu apa yang dia rasakan. Bagi ayahnya, prajurit itu adalah seseorang yang benar-benar di luar jangkauannya dan tidak terjangkau. Sang kakak bertanya-tanya bagaimana Duke akan bereaksi dan menjadi sedikit khawatir tentang situasi tersebut. Adegan menunjukkan ayah mereka batuk di ruangan dan bertanya-tanya apakah mereka baik-baik saja. Sementara itu, pada akhirnya, pemilik penginapan sedih karena dia tidak akan melihat wajah pemuda itu sesering biasanya. Dia mengatakan pemuda itu tidak kembali tadi malam dan bahwa dia sudah memiliki firasat tentang hal itu. Protagonis kita kemudian muncul di kedai makan makanan yang sangat berair dan lezat. Dia meyakinkannya bahwa meskipun dia tidak tinggal di sana lagi, dia masih akan kembali untuk makan di tempat itu. Pemilik penginapan bertanya apakah dia sangat menyukai makanan itu dan pahlawan mengonfirmasi bahwa itu enak. Dengan itu, pria itu senang dan mengatakan dia akan selalu menunggu pemuda itu muncul. Penasaran, pemilik penginapan bertanya di mana dia berencana untuk tinggal dan menawarkan untuk membantunya menemukan sesuatu. Namun pemuda itu mengungkapkan bahwa dia diberi rumah dan bahwa dia berencana untuk tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama. Pemilik benar-benar terkejut dengan berita itu dan tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Pahlawan kemudian menjelaskan bahwa dia mencoba menolak tetapi Du bersikeras dan memberinya rumah itu. Pria itu mengatakan dia pasti bercanda karena itu adalah sesuatu yang benar-benar mustahil. Dengan senyuman, pemuda itu mengatakan mereka mencarinya di mana-mana hanya untuk berterima kasih padanya. Pemilik penginapan kemudian mengatakan bahwa Duke memberikan villa adalah masalah besar dan bahwa dia beruntung. Protagonis kita setuju dan mengatakan rumah baru itu memang sangat besar dan luas. Dan dengan itu, bab baru kehidupan pahlawan kita dimulai di kota yang ramai itu. Pemilik baru mengatakan bukan itu yang dia maksud dan bahwa pemuda itu tahu betul apa yang dia bicarakan. Dia menjelaskan bahwa jumlah villa
gila yang dimiliki bangsawan pada dasarnya adalah simbol kekuatan mereka. Ini berarti Duke merasa lebih menguntungkan memiliki hubungan langsung dengannya daripada menyimpan simbol itu. Pahlawan kita terdiam, hanya memproses informasi yang baru saja dia terima dari pria itu. Dengan itu, pemilik penginapan menatapnya dengan serius dan bertanya siapa sebenarnya dia yang menyebabkan semua ini. Pemuda itu mengatakan, dia hanya pria biasa, tetapi pria itu langsung membantahnya dan tidak percaya sepatah kata pun. Mengubah topik, pemuda itu menyerahkan sekantong uang dan berterima kasih atas semua bantuan yang dia terima. Pemilik kedai mengambil tas itu dan bertanya apa itu, karena sepertinya ada banyak uang di dalamnya. Kai mengonfirmasi bahwa itu uang dan mengatakan pria itu menyembunyikannya dan membantunya dengan nasihatnya. Pria itu menjadi takut dan menolak, mengatakan dia tidak ingin uang karena, jujur, itu membuatnya takut. Pemuda itu mengatakan tidak ada yang menakutkan tentang itu, tetapi pria itu membalas bahwa orang-orang menakutkanlah yang mengatakan itu. Kemudian pemilik bar mengatakan bahwa jika dia mengatakan uang itu dari pria menakutkan, situasinya tidak menjadi lebih baik. Dia mengatakan dia pelit secara alami, tetapi merasa tidak enak karena melibatkan dia dalam sesuatu yang begitu gila dan berbahaya. Pria dari bar itu menjelaskan bahwa dia merujuk pada menyembunyikannya dari Duke dan bahwa dia tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Jujur, dia mengakui bahwa dia berkeringat dingin sepanjang waktu, takut ketahuan. Pahlawan kita kemudian mengatakan dengan ekspresi lelah bahwa dia bisa membayangkan semua tekanan yang dia rasakan. Tapi pria itu mengatakan bahwa meskipun begitu, dia ingin memperlakukan tamunya dengan baik dan pemuda itu berterima kasih atas segalanya. Pemilik penginapan membual bahwa dia cukup keren, tetapi merasa malu ketika pemuda itu setuju dengannya. Dengan percakapan selesai, protagonis mulai mengenakan helmnya untuk meninggalkan tempat itu. Pria itu kemudian mengucapkan selamat tinggal dengan senyuman dan meminta pemuda itu untuk kembali dan berkunjung lebih sering. Sekarang dengan baju zirah lengkapnya, prajurit itu melambai dan meyakinkannya bahwa dia pasti akan kembali suatu hari nanti. Bel di pintu berbunyi dan pemilik penginapan dibiarkan sendirian memegang tas berat berisi koin yang diterimanya. Dia melihat tas itu dan memikirkan semua yang terjadi saat pemuda itu tinggal di sana. Kemudian pria itu membuka tas itu dan benar-benar terpesona oleh kilau koin emas yang tak terhitung jumlahnya. Dia terkejut dan tidak bisa percaya jumlah uang yang baru saja dia terima. Duduk di lantai, dia bertanya-tanya bagaimana pria biasa bisa memberikan begitu banyak uang dengan begitu mudah. Adegan kemudian membawa kita ke salah satu dari 3 kekuatan besar kota Aldia pada saat itu. Di dalam gereja suci, sebuah suara memanggil seseorang untuk mendapatkan perhatian mereka di tempat suci. Gadis berambut putih mengeluh dan meminta mereka untuk tidak menyentuh wajahnya seperti itu lagi. Kemudian kita melihat wanita muda lain memeluknya dan mengatakan bahwa seperti inilah penampilan kakaknya sekarang. Memperkenalkan Mari, kakak perempuan Nina, yang bertanya siapa yang lain pikir dia. Sang kakak bertanya berapa kali mereka akan melakukan ini, dan Nina menjawab bahwa ini yang ke-7 kalinya. Mari kemudian menuduhnya melakukannya dengan sengaja, tetapi wanita muda itu langsung membantah semuanya. Nina mengeluh tentang bahasa kasar kakaknya, yang duduk di bangku untuk bersantai sedikit. Dia juga meminta Mari untuk tidak menyilangkan kaki, karena itu merusak penampilannya yang cantik. Sang kakak membela diri, mengatakan tidak apa-apa karena tidak ada orang dari luar keluarga yang menonton. Namun, dengan tatapan serius, dia mengatakan dia memiliki kemampuan untuk bertindak dengan baik ketika dia perlu. Dengan ekspresi suci, wanita muda itu meyakinkan mereka dia selalu bisa berpura-pura menjadi orang yang pantas. Dia kemudian bertanya, lihat, dan yang lain memintanya untuk tidak menatapnya seperti itu lagi. Sang kakak menggodanya, mengatakan dia menjadi lebih serius sejak dia mendapatkan kembali penglihatannya. Dia mengatakan tidak salah untuk menurunkan kewaspadaan sekali dalam beberapa saat, tetapi yang lain menuduhnya melakukannya setiap hari. Keduanya kemudian mulai berdebat saat kita melihat meja penuh makanan di dekatnya. Pada saat itu, Mari berpikir sendiri bahwa sejak adiknya mendapatkan kembali penglihatannya, semuanya telah berubah. Dia lebih cerah daripada siapapun dan menikmati setiap hari dengan kebahagiaan besar. Sang kakak merenung bahwa mereka belum pernah melihatnya dengan cara ini sebelum semuanya terjadi. Pada titik ini, wanita muda berambut putih berkomentar bahwa pria berbaju hitam itu melakukan hal-hal yang paling keren. Kakaknya setuju, mengatakan dia menyelamatkannya sendirian dan menggunakan ramuan universal secara gratis. Nina mengonfirmasi bahwa ya, dan bahwa dia benar-benar menyelamatkan 3 dari mereka sekaligus hari itu. Keduanya kemudian setuju bahwa prestasi prajurit misterius itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Dengan wajah memerah, dia mengatakan bahwa wajah dan hatinya luar biasa dan dia adalah tipenya. Kakaknya bertanya apakah itu berarti dia juga tipenya, tetapi wanita muda itu langsung membantahnya. Sang kakak mengatakan mereka akan melihat tentang itu dan bahwa di usianya, dia tidak boleh mengincar seseorang seperti itu. Dia menjelaskan bahwa jika dia bisa memberikan ramuan secara gratis, dia pasti bagian dari Vertar. Dengan itu, sang kakak memperingatkan bahwa dia pasti memiliki ratusan saingan di luar sana di kota, tetapi wanita muda itu menjadi bersemangat dan mengatakan justru karena usianya itulah dia memiliki peluang. Gadis berambut putih itu mendapatkan tatapan yang tegas dan sangat malu di wajahnya. Sementara itu, sang kakak hanya tersenyum, menganggap reaksi adiknya sangat lucu dan menggemaskan. Tiba-tiba, biarawati lain muncul dan meminta mereka berdua untuk melakukan tugas mereka pada saat itu. Sang kakak kemudian setuju dengan senyuman dan mengatakan mereka sedang dalam perjalanan untuk mengurus segalanya. Dia kemudian menoleh ke adiknya dan bertanya apakah mereka harus pergi ke tugas harian mereka bersama-sama. Nina menjawab dengan mata yang sangat tenang, wajahnya benar-benar merah karena malu. Dengan mata berbinar, dia kemudian memanggil kakaknya yang telah menggodanya tentang pemuda misterius itu. Dan begitu pula saudari yang gelisah itu berjalan bersama menyusuri aula, mengabdikan diri pada pelayanan mereka di gereja.
Kedua wanita muda itu tersenyum tenang saat mereka melanjutkan tugas harian mereka di lokasi tersebut. Mereka kemudian dengan penuh semangat menunggu hari mereka bisa bertemu pahlawan berbaju hitam itu lagi. Cerita melompat ke 3 hari kemudian, dan kita melihat Mari duduk di bangku dengan tatapan lelah di wajahnya. Tiba-tiba, seorang gadis berambut merah muncul dan menuduhnya bermalas-malasan dari pekerjaan sekali lagi. Biarawati itu terkejut oleh suara itu dan mengatakan bahwa itu Lipia, dan bahwa dia tidak bermalas-malasan tetapi sedang istirahat. Mari berkomentar bahwa itu sudah lama sejak dia melihatnya, dan si rambut merah mengingatkannya bahwa dia tidak boleh berada di taman. Lipia meminta maaf karena memarahinya dan meminta temannya untuk duduk sebentar untuk mengobrol dengannya. Keduanya kemudian berjalan menuju bangku agar mereka bisa berbicara sedikit lebih pribadi. Dengan itu, kedua wanita muda itu duduk di bangku dan dengan tenang mulai mengejar ketinggalan. Mari kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu kepada adiknya temannya, Karen, tidak ikut dengannya hari ini. Si rambut merah menjelaskan bahwa dia sedang berbicara dengan Nina di luar dan Biarawati itu mengerti situasinya. Lipia mengatakan bahwa jika mereka ada di sana, itu karena rumah Du berhasil berterima kasih kepada pahlawan berbaju hitam. Pada titik ini, Biarawati itu mengungkapkan bahwa adiknya ingin melihatnya setiap hari karena dia sangat menyukai pemuda misterius itu. Si rambut merah tertawa dan mengatakan bahwa Karen tidak berbeda dan bahwa dia menemukan seseorang untuk digantung selain dia. Mari berkomentar bahwa si rambut merah muda itu dulunya menempel di pinggul dengan Lipia dan sekarang hidup di pangkuan pahlawan itu. Temannya mengatakan bahwa bahkan dalam rasa sakit, dia tetap sepanjang waktu dan Biarawati itu terkejut dengan cerita itu. Wanita muda berambut merah itu kemudian memberikan senyum yang sangat puas saat dia mengingat pemandangan lucu itu. Mari menyimpulkan bahwa pahlawan berbaju hitam ini benar-benar memiliki sesuatu yang menarik orang kepadanya. Lipia setuju dan mengatakan dia adalah orang paling luar biasa yang pernah dia temui dalam seluruh hidupnya. Biarawati itu mengatakan itu adalah pernyataan yang kuat dan temannya meyakinkannya bahwa dia akan mengerti ketika dia bertemu dengannya. Penasaran? Gadis berambut putih itu bertanya apakah mereka memberi pemuda itu hadiah besar. Sang kakak kemudian bersikeras dan meminta temannya untuk menceritakan apa yang terjadi. Hanya sebagai referensi, si rambut merah menjelaskan bahwa rumahnya belum memutuskan bagaimana berterima kasih padanya dan itulah sebabnya dia ingin tahu. Dia kemudian mengancam akan menceritakan kebenaran tentang Mari jika temannya membocorkan informasi itu kepada siapapun. Dengan rahasia yang terjamin, wanita muda itu mulai membisikkan hadiah yang mereka berikan kepada prajurit itu. Dia mengungkapkan bahwa mereka memberinya seluruh villa dan juga hadiah uang tunai yang besar dan akhirnya temannya mengatakan bahwa mereka juga memberinya segel keluarga sebagai ucapan terima kasih. Mari terkejut dan bertanya apakah hadiahnya hanya apa yang baru saja diceritakan temannya. Dia berargumen bahwa dia menyelamatkan nyawa Karen dengan ramuan universal dan bahwa ini tidak cukup. Malu, Lipia mengatakan dia merasakan hal yang sama tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Biarawati itu, bagaimanapun, meragukan temannya dan menyatakan bahwa pasti ada sesuatu yang bisa mereka lakukan. Si rambut merah kemudian menjelaskan bahwa pahlawan itu tidak hanya tidak meminta hadiah tetapi juga tidak menerima apa yang mereka tawarkan. Wanita muda berambut putih itu mengatakan itu berlebihan dan bahwa orang seperti itu tidak ada di dunia. Dihadapkan dengan ketidakpercayaan temannya, wanita muda berambut merah itu hanya menatapnya dengan ekspresi serius. Si rambut merah kemudian mengulangi bahwa dia adalah orang paling luar biasa yang pernah dia temui dalam seluruh hidupnya. Dia mengungkapkan bahwa ayahnya mengatakan hal yang sama dan bahwa dia tidak bisa membandingkan dirinya dengan prajurit misterius itu. Dengan itu, temannya mengatakan bahwa ayahnya sedang memikirkan tindakan balasan untuk pertemuan mereka berikutnya. Biarawati itu menyadari bahwa jika Duk tidak mempersiapkan dirinya, dia bahkan tidak bisa berbicara dengan pemuda itu. Si rambut merah mengatakan bahwa setiap kali mereka berbicara tentang pahlawan, ayahnya berhenti tersenyum dan bahwa ada sesuatu tentang dia yang membuatnya terkesan. Wanita muda berambut putih menyimpulkan bahwa jika dia bisa membuat Duk merasakan itu, dia adalah monster. Dengan senyum sedih, Mari mengatakan bahwa mereka berdua memiliki saudara perempuan mereka yang diselamatkan oleh seseorang yang luar biasa. Temannya setuju dan mengatakan bahwa hanya seseorang seperti dia yang melampaui bangsawan yang bisa menyelamatkan mereka. Kemudian Biarawati itu bertanya kepada temannya apakah dia pikir pahlawan berbaju hitam itu benar-benar berasal dari Verdar. Si rambut merah menjawab bahwa dia memiliki perintah dari ayahnya untuk tidak pernah melakukan apapun yang akan menjadikannya musuh. Wanita muda berambut putih mengerti bahwa jika dia berasal dari Verdar, itu mempersulit hadiah mereka. Dia berargumen bahwa dia memiliki lebih banyak kekuatan dan bahwa bahkan tanpa mengetahui bagaimana organisasi itu bekerja, dia mendapatkan segalanya. Tapi temannya mengungkapkan bahwa ketika mereka berbicara, dia tampak lebih bahagia dengan uang dibandingkan dengan segel itu. Sang Biarawati terkejut dengan wahyu tersebut dan berkata bahwa semua itu sama sekali tidak masuk akal baginya. Narasi menjelaskan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa didapatkan hanya dengan bekerja keras. Namun, tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, kamu tidak bisa mendapatkan segel keluarga bangsawan begitu saja. Mari kemudian berpikir jika dia berasal dari Verdar dan mendapat dukungan kaisar, maka tidak aneh bagi dirinya untuk menginginkan uang. Si rambut merah, bagaimanapun, percaya dia bahagia karena uang itu akan membantunya menolong lebih banyak orang. Mendengar penjelasan temannya, wanita muda berambut putih itu kembali terkejut sepenuhnya. Lipia merenung bahwa seseorang dengan masalah keuangan tidak akan mampu membeli senjata dan baju zirahnya. Kemudian si rambut merah mengalihkan pembicaraan dan
berkata dia yakin pahlawan berbaju hitam itu adalah tipe yang disukai oleh temannya. Sang biarawati menjadi malu dan bertanya dari mana dia mendapatkan ide itu dan bahwa Nina mengatakan hal yang sama. Dengan senyum di wajahnya, temannya berkomentar bahwa adik perempuannya sangat cerdas dan penuh perhatian. Mari membalas bahwa temannya tidak berhak bicara karena dia juga memancarkan aura orang dalam yang sepertinya menyukai pria itu. Sambil tersenyum, dia mengancam akan memberitahu sang pahlawan hitam bahwa Lipia sangat menyukainya. Di tempat lain, Nina berkata dia akhirnya akan bertemu dengannya dan bahwa mereka panik karena tidak bisa menemukannya. Karen setuju dan berkata bahkan dengan baju zirah yang mencolok, mereka tidak melihatnya dimanapun. Dengan itu, wanita muda berambut putih tersebut mengungkapkan bahwa dia mengira pahlawan itu mendapat masalah karena ramuan elisir. Si rambut merah, bagaimanapun, menyangkalnya dan mengatakan dia pasti akan memarahinya karena merasa bersalah. Dia ingat pria itu menyuruhnya menggunakan kebebasannya untuk melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan dan menikmati hidup. Tersentuh oleh cerita itu, sang biarawati berterima kasih kepada temannya dan berkata sangat menyenangkan mengetahui semua itu. Si rambut merah mengatakan bahwa pria itu tidak menyesal meski dimarahi dan dia tampak kesal karenanya. Dia juga berpikir mungkin dia tahu organisasi tidak akan kehilangan dirinya karena dia memiliki begitu banyak pencapaian. Nina kemudian setuju dengan temannya dan mengatakan sikap itu sangat mirip dengannya. Keduanya lalu duduk di bangku untuk berbincang sedikit lebih banyak tentang sang pahlawan. Sambil tertawa, si rambut merah berkomentar bahwa dia tampak seperti tipe orang yang tidak pernah menyerah saat meyakini dirinya benar. Sang biarawati bertanya berapa lama dia akan tinggal dan temannya berkata dia punya urusan di sana. Si rambut merah muda itu juga berkomentar bahwa dia tampak sangat sibuk karena dia menolak undangan makan malam. Mereka kemudian berspekulasi bahwa dia mungkin sedang membantu orang atau berpatroli di kota pada malam hari. Dengan wajah memerah, Nina menghela napas dan berkata prajurit misterius itu sangat keren dan luar biasa. Melihat temannya yang jatuh cinta, Karen berkata dia akan memberitahu sesuatu yang keren karena temannya begitu tertarik padanya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa pria itu biasanya makan siang di penginapan bernama Aldi dan menyukai makanan sederhana. Wanita muda berambut putih itu mengulangi informasi itu dalam hati sambil memikirkan waktu makan siang di Aldi. Tiba-tiba, sang biarawati berdiri dan temannya bertanya apakah dia berencana pergi ke sana sekarang juga. Dengan malu, Nina berkata tentu saja tidak karena mereka bahkan belum berterima kasih dengan benar atas segalanya. Wanita muda itu tetap merasa malu sementara si rambut merah menatap padanya tanpa mengerti. Karen kemudian bertanya dengan wajah serius apakah temannya tidak akan meninggalkannya dalam misi ini. Adegan kemudian membawa kita ke pahlawan kita yang berjalan dengan tenang melalui jalan-jalan kota. Dengan itu, dia tiba di bar dan membuka pintu untuk memasuki tempat tersebut. Di dalam, Nina bertanya kepada pemilik bar jam berapa pria itu biasanya muncul. Pemilik bar terlihat canggung, dan sang pahlawan yang tepat berada di belakang mereka bingung dengan seluruh situasi itu. Sang biarawati bersikeras dan meminta pria itu mengungkapkan informasi karena dia benar-benar harus tahu. Dengan terkejut, pemilik penginapan menjawab bahwa dia biasanya datang sekitar jam yang sama. Pahlawan kita menyadari pemilik penginapan sedang diinterogasi dan hanya ingin makan dengan tenang. Sang biarawati kemudian bertanya di mana pria itu biasanya duduk dan pemilik bar terlihat tidak nyaman. Dengan ekspresi serius, wanita muda itu bersikeras agar dia mengungkapkan semua informasi sekaligus. Karena takut, pria itu menunjuk ke tempat tertentu dan berkata di sanalah dia biasanya duduk. Kemudian gadis berambut putih itu bertanya apa yang biasanya dia pesan dan melihat menu. Pemilik penginapan menjelaskan bahwa tidak ada yang tetap dan bahwa pemuda itu memesan apapun yang dia inginkan saat itu. Penasaran, dia bertanya apa yang dia makan terakhir kali dia berada di tempat itu. Dengan itu, pria itu menunjuk salah satu item di menu dan sang biarawati berkata dia akan memesan hidangan yang sama. Pemiliknya berteriak dengan nada yang sangat melengking dan sang prajurit terkejut dengan nada yang dia hasilkan. Pemuda itu berpikir orang lain itu tampak baik tetapi akan lebih baik untuk menjauh dari mereka hari ini. Namun, dia memutuskan tidak akan benar jika berpura-pura tidak melihat mereka karena pria itu sangat membantunya sebelumnya. Jadi, sang prajurit memutuskan untuk masuk sambil berpikir keadaan mungkin tenang dengan adanya pelanggan lain. Mengintip melalui celah, dia memastikan bahwa pemilik penginapan memang berada dalam kesulitan nyata. Pria dari bar itu meminta waktu sejenak kepada dua wanita muda itu sementara dia mencoba memikirkan sesuatu untuk dikatakan. Pahlawan kita kemudian berpikir agar temannya bertahan karena dia akan datang sebagai cadangan. Si rambut merah melihat kedatangannya dan berpikir bahwa dia juga harus memaksakan diri untuk masuk ke tempat itu. Dia berpura-pura tidak melihat apapun agar tidak terseret ke tengah kekacauan itu. Dengan itu, sang prajurit diam-diam menjauh mencoba mencari tempat untuk bersantai. Tiba-tiba, dia merasa kesal dan bertanya-tanya mengapa percakapan berhenti pada saat itu juga. Si rambut merah kemudian menyuruh temannya untuk tetap tenang dan wanita muda berambut putih itu setuju. Melihat langkah kaki mendekat, pemuda itu bertanya-tanya mengapa mereka datang ke arahnya. Pahlawan kita kemudian menoleh ke meja kasir dan berkata dia datang untuk membantu pemilik bar. Dengan senyuman, pria itu berterima kasih padanya dan berjanji akan membalasnya dengan makanan yang sangat enak nanti. Dia bertanya pada sang biarawati apa yang akan dia pesan. Sang prajurit bingung dengan pemandangan itu saat pemilik penginapan berlari ke latar belakang. Dengan senyum lembut, wanita muda itu menghadap protagonis kita yang terdiam karenanya. Adegan kemudian berfokus pada detail kecil pakaian gadis itu, sebuah salib emas. Selanjutnya, kita melihat liontin berbentuk bintang yang dia kenakan di lehernya yang lembut. Dengan tatapan manis dan wajah memerah, dia bertanya apakah prajurit misterius
gadis itu mengingatnya. Dia kemudian mengenalinya sebagai Nina dan berkata dia senang melihat dia tampak baik-baik saja. Dengan wajah memerah, dia berkata dia juga sangat senang melihat sang pahlawan dalam keadaan sehat. Sambil bersembunyi, pemilik bar meminta sang pahlawan untuk bersantai karena dialah yang memintanya untuk merahasiakannya. Pria itu kemudian meminta maaf dengan sangat menyesal karena dia benar-benar melewati batas. Dengan putus asa, pemilik penginapan menyuruhnya untuk tidak khawatir dan berterima kasih atas kesabarannya yang luar biasa. Sang prajurit berkomentar bahwa dia terlihat berbeda dan bahwa dari belakang dia tidak mengenalinya dengan pakaian itu. Sambil tersenyum, wanita muda berambut putih itu bertanya apakah pakaian barunya cocok untuknya. Dia kemudian menjawab bahwa itu akan lebih cocok untuknya saat dia sedikit lebih dewasa. Dia berterima kasih padanya dan sang prajurit memperhatikan salib itu, lalu berkata dia tidak tahu dia berasal dari gereja suci. Sambil tersenyum, wanita muda itu merasa senang dan di latar belakang, kakak perempuannya menyaksikan pemandangan itu. Mari, bagaimanapun, melihat situasi itu dengan ekspresi yang sangat tidak senang di wajahnya. Kakak perempuannya tampaknya sama sekali tidak menyukai interaksi antara mereka berdua di bar. Menyadari suasana hati tersebut, pemuda itu mengubah topik pembicaraan dan menanyakan bagaimana kondisi penglihatan gadis itu. Dengan penuh semangat, dia menjawab bahwa itu sempurna dan semuanya berkat bantuannya. Untuk mengujinya, dia mengangkat dua jari dan wanita muda itu dengan benar mengatakan itu adalah jari telunjuk dan jari tengah. Selanjutnya, sang prajurit mengangkat seluruh tangannya dan dia menjawab bahwa itu 5 jari. Merasa lega di dalam hati, pahlawan kita berpikir bahwa penglihatannya tampak sangat baik sekarang. Dia mengatakan dia menikmati hari-harinya lebih dari siapapun karena dia tidak melihat wajah keluarganya selama bertahun-tahun. Sambil mendekat, gadis itu meminta maaf dan dia berkata dia tidak perlu mengatakan sesuatu yang begitu berat. Dia memintanya untuk mengangkat kepala dan menikmatinya. Jika tidak, obatnya tidak akan sepadan. Dengan tatapan penuh tekad, wanita muda itu menjawab bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan itu. Pada saat itu, pemilik penginapan kembali dengan 2 piring makanan sambil berterima kasih karena telah menunggu. Terkesan, dia berterima kasih padanya dan mengatakan porsi makanannya sangat besar. Pemuda itu bertanya apakah dia memesan ukuran besar dan wanita muda itu mengangguk setuju. Kakaknya mengatakan bahwa ukuran besar adalah untuk orang dewasa, tetapi Nina ingin memakan hal yang sama dengannya. Dengan wajah kecil yang lucu, dia menjelaskan itulah mengapa dia memutuskan untuk datang ke sini hari ini. Sang prajurit menjadi sedikit canggung dan berpikir bahwa orang-orang benar-benar terbawa suasana seperti ini. Kakaknya mengatakan jika dia tidak sanggup menghabiskannya, mereka akan membantu, tetapi sang pahlawan berpikir itu terlalu banyak makanan. Kedua gadis itu menatapnya dengan rasa syukur dan berterima kasih kepada pemuda itu atas kebaikannya. Dengan itu, sang prajurit memberitahu mereka untuk tidak menunggunya dan mulai makan kapanpun mereka mau. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka memiliki waktu terbatas dan akan sia-sia membiarkan makanan menjadi dingin. Kedua wanita muda itu kemudian akhirnya mulai memakan hidangan mereka dengan sedikit rasa malu, tetapi setelah mencicipi makanan tersebut, mereka kagum dan berkata bahwa itu sangat enak. Dengan penuh rasa bangga, pahlawan kita setuju dan mengatakan makanan di tempat ini sangat enak. Dengan kesal, pemilik bar membanting gelas ke meja dan bertanya mengapa dia begitu sombong. Dia mengeluh bahwa hanya hidangannya yang disajikan dengan ceroboh dan sang prajurit menyuruhnya untuk melepaskannya. Sambil tersenyum, Nina berkomentar bahwa pemuda itu dan pemilik bar tampaknya sangat dekat. Sang pahlawan setuju, tetapi pria itu membalas bahwa dia tidak pernah menceritakan apapun tentang dirinya. Wanita muda itu dan pemilik penginapan setuju bahwa sulit berurusan dengan seseorang yang penuh rahasia. Dengan gugup, pemilik tempat itu tergagap dan membenarkan bahwa itu memang benar. Sang pahlawan kemudian menyadari temannya baru saja berbicara kepadanya dengan cara yang jauh lebih santai. Kakak perempuannya kemudian meminta sang prajurit untuk mengabaikan apa yang terjadi hanya untuk hari ini. Nina mengatakan dia tidak keberatan dan memintanya untuk berbicara lebih santai dengannya juga. Dengan putus asa, pemilik penginapan memohon agar mereka menghentikan semua kegilaan ini. Protagonis kita merasa reaksi temannya menghibur, tetapi dia mengatakan sang pahlawan adalah orang yang aneh. Wanita muda berambut putih itu kemudian siap untuk memotong sepotong daging steaknya yang berair. Dia kemudian meminta maaf atas pertanyaan mendadak itu, tetapi perlu mengetahui sesuatu yang penting. Beralih ke mereka berdua, gadis itu mengatakan dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk ditanyakan. Sang biarawati kemudian menjelaskan bahwa waktu yang bisa dihabiskan di luar sangat terbatas. Dengan itu, dia bertanya apakah mereka bisa mengatur hari baginya untuk berterima kasih kepada mereka berdua dengan sepantasnya.